Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 31. Sebagai inti dari Kadipaten, Paviliun Bela Diri Ibu Kota Kekaisaran secara alami adalah yang terkuat. Orang-orang jenius sama lazimnya dengan awan di sana dan standar mereka jauh melampaui Paviliun Bela Diri di kota-kota lain. Kalian semua harus tahu bahwa ujian Paviliun Bela Diri Ibu Kota Kekaisaran adalah yang terberat. Untuk ujian ini, tingkat kelulusannya juga hanya 50%. Wakil kepala sekolah berbicara. Semua orang saling bertukar pandang saat mendengar ini. Paviliun Bela Diri Lone Cloud City mereka hanya memiliki tingkat kelulusan 10% sedangkan Ibu Kota Kekaisaran memiliki 50%. Itu 5 kali lebih banyak. Apa yang membuat Anda merasa bersyukur? Mengapa wakil kepala sekolah tersenyum bahagia? Tapi, tidak ada satupun siswa dari Ibu Kota Kekaisaran yang berhasil mendapat nilai penuh. Paling-paling, yang tertinggi hanya mendapat nilai 90. Saat Paviliun Bela Diri kita, ada siswa yang mendapat nilai penuh. Ada begitu banyak makhluk mengerikan di Paviliun Bela Diri Ibu Kota Kekaisaran, namun tidak satupun dari mereka yang mendapat nilai penuh sementara seseorang dari Lone Cloud City mereka melakukannya. Ketiga guru bela diri semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Qinlin, tatapan mereka menyala seperti obor. Itu benar, orang itu tidak lain adalah siswa dari kelas D. Ayo, mari kita gunakan tepuk tangan terhangat untuk memberi selamat kepada guru bela diri Qin. Dari sini, dapat diketahui bahwa wakil kepala sekolah sangat senang. Tiga guru bela diri lainnya merasa sangat bingung. Setengah dari emosi mereka sebenarnya adalah rasa cemburu ketika mereka bertepuk tangan. Qinlin yang selama ini selalu merasa diabaikan tiba-tiba merasa gelisah seolah-olah berhasil mencapai puncak hidupnya. Berkat bimbingan hebat dari guru Qinlin, hanya itu yang bisa mendidik seorang jenius seperti Xia Qingchen. Wakil kepala sekolah menghela nafas. Qinlin tersenyum dan mengangguk. Namun tiba-tiba lehernya menjadi kaku. Siapa? Xia Qingchen, siswa yang menolak mendengarkan satu kata pun darinya. Orang yang menyerahkan, kertas kosong, itu. Hati Qinlin jatuh dari awan sampai ke dasar lembah. Guru bela diri Qin, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang bagaimana Anda menggunakan hanya 3 hari untuk menyampaikan teori bela diri yang mendalam kepada Xia Qingchen? Wakil kepala sekolah tertawa. Pada saat yang sama, dia melirik ketiga guru bela diri. Kalian harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan melakukan yang terbaik untuk belajar dari pengalaman berharga guru bela diri Qin. Bagaimana ketiga guru bela diri itu berani ceroboh? Semuanya masing-masing mendengarkan dengan penuh perhatian. Qinlin tiba-tiba dimasukkan ke dalam situasi yang sulit. Dia tak henti-hentinya menyeka keringat di dahinya saat dia berjalan dan bersuara. Penjelasan saya mencakup semuanya dan saya melakukan yang terbaik untuk memungkinkan potensi belajar mandiri siswa saya dapat tersalurkan secara maksimal. Baru setelah itu saya bisa membangkitkan antusiasme mereka. Selain ini, apa lagi yang bisa dia katakan? Haruskah dia memberitahu semua orang di sini bahwa dia pada dasarnya tidak pernah peduli dengan Xia Qingchen sebelumnya? Wakil kepala sekolah dan 3 lainnya bingung. Berbagi pengalaman apa ini? Apakah ini berarti mengabaikan siswa dan membiarkan mereka belajar mandiri? Namun, mereka segera salah paham bahwa guru bela diri Qinlin tidak bersedia mengungkapkannya kepada semua orang. Benar, saya harap Anda bertiga dapat mempelajari dengan baik pengalaman berharga dari guru bela diri Qinlin, wakil kepala sekolah menyimpulkan. Setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan masalah lain, pertemuan awan angin akan segera diadakan. Aturlah tamasya setahun sekali agar para siswa dapat menenangkan diri. Ya, selain itu, jangan ungkapkan hasil kertas ujian yang saya bagikan kepada Anda hari ini agar Ibu Kota Kekaisaran tidak mengetahuinya, lanjut wakil kepala sekolah. Jika Ibu Kota Kekaisaran mengetahui bahwa Lone Cloud City telah menghasilkan seorang jenius yang mendapat nilai penuh, kemungkinan besar mereka akan mengirim orang ke sini untuk menyelidiki dan membawanya pergi, memikatnya dengan banyak kondisi bagus. Dipahami. Setelah wakil kepala sekolah pergi, Li Weifeng dan 2 guru bela diri lainnya berjalan bersama. Apa yang sedang terjadi? Kelas D sampah ternyata menghasilkan siswa yang mendapat nilai penuh. Juga, dia baru saja memasuki kelas D selama 3 hari. Bagaimanapun, saya tidak percaya ini. Saya pikir Qinlin mungkin telah memberitahu Xia Qingchen jawaban kertas ujian sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa Xia Qingchen bisa mendapat nilai penuh. Sama sekali tidak mungkin.
Kertas ujian belum melewati tangan tutor manapun dan diberikan langsung kepada siswa. Tak satu pun dari kami yang dapat melihat pertanyaan sebelumnya. Juga, ada banyak soal dalam ujian ini yang bahkan kami mungkin tidak bisa menjawabnya. Bagaimana seseorang yang tidak berguna seperti Qin Lin bisa membantu Xia Qingchen mendapatkan semua jawaban yang benar? Itu juga benar. Kalau begitu, keadaan menjadi sangat aneh sekarang. Lupakan. Mari kita berhenti membicarakan hal ini. Wakil kepala sekolah telah berbicara, dan kami harus merahasiakan hasil tesnya. Di antara mereka, orang yang memiliki emosi terberat tidak lain adalah Li Weifeng. Ancaman Xia Qingchen semakin besar. Qin Lin kembali ke ruang pelatihan dalam keadaan linglung. Guru bela diri Qin, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Xia Qingchen saat ini sedang memukuli Cheng Wei dan yang lainnya. Kami tidak dapat memisahkan mereka. Setelah mendengar ini, Qin Lin langsung pindah. Dan seperti yang diduga, Xia Qingchen bertarung melawan Cheng Wei dan dua orang lainnya dari kelas D. Tentu saja, dibandingkan pertarungan, itu lebih seperti pemukulan sepihak. Di tangan Xia Qingchen, mereka dipukuli dengan sangat parah hingga wajah mereka membengkak. Mereka tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Sedangkan untuk Xia Qingchen, dia sepertinya tidak mengalami cedera sedikitpun. Tunggu, apa yang sedang terjadi? Qin Lin berjalan mendekat dan menghentikan mereka saat dia bertanya dengan suara keras. Para siswa di samping kemudian dengan jujur menceritakan apa yang terjadi. Jadi ternyata Cheng Wei mengajak dua murid lainnya untuk memprovokasi Xia Qingchen yang sedang berkultivasi saat dia, sang guru bela diri, tidak ada. Alasannya adalah Cheng Wei ingin membalas dendam karena Xia Qingchen telah melukainya di tempat latihan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Xia Qingchen akan langsung bertindak saat diganggu. Mereka bertiga ingin mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk menghajar dan menaklukkan Xia Qingchen. Tapi siapa yang tahu bahwa Xia Qingchen sangat kuat? Dia dengan kejam malah memukuli mereka bertiga. Mereka dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka memohon belas kasihan. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Guru bela diri Qin, kamu harus mendapatkan keadilan bagi kami. Seluruh tubuh Cheng Wei berlumuran darah. Dia terbaring di tanah saat dia memohon bantuan. Mengingat hubungan buruk Qin Lin dan Xia Qingchen, Qin Lin pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Xia Qingchen, bukan? Perkelahian pribadi adalah masalah yang sangat serius di paviliun bela diri. Namun, Qin Lin langsung mengirimkan tendangan ke arah Cheng Wei. Dia dengan marah memarahi, Cheng Wei, kamu baru saja datang ke kelas D dan sudah mulai memprovokasi dan mengeroyok siswa lain. Anda harus memperlakukan prestise paviliun bela diri sebagai ketiadaan. Keluarlah dari paviliun bela diri. Saya, Qin Lin, tidak bisa mengajar siswa seperti Anda. Wah, suasana langsung membeku. Dunia seakan berhenti. Mereka merasa bahwa mereka salah dengar. Yang dihukum Qin Lin bukanlah Xia Qingchen melainkan Cheng Wei. Guru bela diri, dialah yang bertindak lebih dulu. Kamilah yang dipukuli. Mata Cheng Wei terbuka lebar. Dia merasa sangat bersalah. Mereka merasa pikiran Qin Lin pasti dimanjakan. Dia justru memberikan penilaian yang konyol. Itu karena kalian yang memprovokasi dia lebih dulu. Qin Lin tanpa ampun melambaikan tangannya. Enyahlah segera. Jika Anda tidak bahagia, Anda dapat mengadukan hal ini ke Departemen Urusan Dalam Negeri Paviliun Bela Diri. Dia menambahkan kalimat lain dalam hati. Tidak ada gunanya meskipun mereka mengeluh. Paviliun Bela Diri tidak akan pernah mengeluarkan siswa jenius seperti Xia Qingchen yang mendapat nilai penuh untuk beberapa sampah. Setelah itu, ekspresinya berubah lembut. Faktanya, dia yang selalu memiliki ekspresi tegas malah tersenyum sekarang. Siswa Xia, di masa depan, kamu dapat beristirahat dengan tenang dan berkultivasi di kamar peristirahatanku. Tempat itu lebih tenang dan Anda tidak akan diganggu oleh dunia luar. Semua orang merasa bingung lagi. Ruang istirahat. Itu adalah sesuatu yang khusus dibuat untuk guru bela diri. Siswa tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat itu. Namun, Qin Lin mengizinkan Xia Qingchen menggunakannya secara langsung. Hanya dia yang memahami dengan jelas betapa hebatnya karakter Xia Qingchen. Jika dia tidak memberikan bantuan kepada Xia Qingchen sekarang, kapan dia harus melakukannya? Terima kasih. Hati Xia Qingchen seperti cermin bening. Dia secara kasar bisa menebak mengapa sikap Qin Lin terhadapnya berubah. Qin Lin mengangguk dan mengumumkan, sebulan kemudian, kelas D akan berpartisipasi dalam tamasya. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya, kalian harus menjalani latihan kemauan yang sulit. Ah,
Ekspresi para siswa memucat. Pelatihan kemauan sangat sulit. Mereka harus berjuang terus-menerus untuk melampaui batas mereka lagi dan lagi, mencapai efek dari melatih kemauan mereka. Rasa sakit dari proses itu terlihat jelas bahkan tanpa kata-kata yang menggambarkannya. Setelah Xia Qingchen mendengar ini, dia tidak menunjukkan minat sama sekali. Mengingat kekuatannya, jika dia bertanding melawan sekelompok siswa ini, bahkan jika mereka menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan menderita luka sama sekali. Apa yang perlu dibicarakan tentang pelatihan kemauan? Oleh karena itu, dia berbalik dan langsung masuk ke ruang istirahat, fokus pada pengembangan keterampilan bela dirinya di sana. Guru bela diri Qin, mengapa dia memilih untuk tidak pergi? Liu Yiyi menggigit bibirnya sambil menunjuk ke arah Xia Qingchen, tidak yakin sama sekali. Bab 32. Semua orang adalah pemula yang baru saja memasuki kelas D, mengapa Xia Qingchen bisa menjadi pengecualian? Qin Lin berbicara dengan penuh wibawa, karena saya bilang begitu. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Cepat pergi. Liu Yiyi tampak dianiaya saat dia mengikuti pelatihan kemauan yang sangat sulit. Namun sebenarnya, Xia Qingchen juga tidak bersikap sesantai itu. Penderitaan saat membersihkan meridian kecil seperti pisau tajam yang menggiling bagian dalam dagingnya. Rasa sakitnya sangat parah sehingga kebanyakan orang tidak ingin hidup. Berbicara tentang rasa sakit yang dirasakan, itu 100 kali lebih buruk daripada latihan kemauan. Sebulan berlalu, Xia Qingchen perlahan membuka matanya saat cahaya terang bersinar di dalam. Pak, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan area di depannya, menyebabkan ledakan sonik terjadi di udara. Kekuatan-kekuatan batinnya telah melampaui tingkat pancaran ketujuh dari tahap konstelasi minor. Dalam 1 bulan ini, ia berhasil membersihkan meridian besar ke-6 dan meridian kecil ke-60. Jumlah kekuatan dalam di dalam tubuhnya telah melampaui apa yang dimiliki seseorang pada tingkat pancaran ke-7 dan mendekati tingkat pancaran ke-8. Menggabungkan itu dengan teknik gerakan yang kuat dan keterampilan bela diri, dia seharusnya mampu menang melawan eksistensi di tingkat pancaran ke-8 dari tahap konstelasi minor. Bahkan bagi para ahli di tingkat pancaran ke-9, dia yakin bahwa dia bisa bertukar pukulan dengan mereka secara merata. Masih ada sekitar 3-5 hari lagi sebelum dimulainya pelatihan tamasya. Xia Qingchen bergumam. Dia sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam hal ini. Sebaliknya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke hutan belantara untuk mengembangkan jurus kedua dari gulungan kuno 4 bentuk. Siswa Xia, ada undangan darimu. Qin Lin memasukkan undangan dari celah antara pintu dan lantai. Ada 2 kata, awan pelangi, yang tertulis di sana. Dia membukanya untuk melihatnya, dan ternyata itu adalah perjamuan yang sangat berkelas tinggi bernama, Awan Pelangi, yang diundang oleh Zhen Zilan. Di perjamuan itu, benda-benda suci dari 1000 tahun yang lalu akan dipajang. Dari apa yang dikatakan Zhen Zilan, akan ada benda suci milik God King Dashless di sana. Oleh karena itu, Xia Qingchen ingin memeriksanya secara pribadi. Waktu perjamuan ditetapkan pada malam hari ini. Xia Qingchen menyimpan undangan itu dan berkemas sederhana sebelum dia pergi. Tepat ketika dia keluar dari tempat latihan, dia tiba-tiba mendengar suara samar memanggil, "Sepupu Qingchen." Dia mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa orang yang memanggilnya tidak lain adalah Zhao Churan. Dia mengenakan selendang merah menyala dan berdiri tertiup angin, menyerupai bunga peoni yang pemalu. Secantik gadis abadi, secantik potret. Sepupu, Xia Qingchen mengangguk sebagai jawaban sebelum berbalik. Di matanya, satu-satunya kerabat yang dimilikinya di klan Xia adalah Xia Yuan. Selain Xia Yuan, dia memperlakukan orang lain seperti udara. Terutama ketika dia melihat Zhao Churan mencoba menjilatnya. Hal ini membuatnya sulit untuk merasakan kedekatan apapun dengannya. Zhao Churan berdiri di lokasi aslinya, tertegun. Dia melihat penampilan Xia Qingchen di kompetisi berulang dan awalnya ingin lebih dekat dengannya. Inilah mengapa dia berinisiatif untuk menyambutnya. Siapa yang tahu bahwa Xia Qingchen bahkan tampaknya tidak mempedulikannya. Hal ini menyebabkan Zhao Churan merasa agak malu dan sedikit marah. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya pelan untuk melampiaskan emosinya. Apa yang terjadi, sepupu? Suara hangat dan lembut terdengar. Itu adalah Xia Qilin. Dia keluar dari tempat latihan dan bertanya dengan prihatin. Zhao Churan menjelaskan apa yang terjadi. Xia Qilin mendengus. Dia hanyalah sampah dari kelas D, namun dia sebenarnya memperlakukan dirinya sendiri sebagai seseorang dari kelas atas dan suka mengudara. Sepupu, jangan marah pada orang sombong seperti itu. Bagi orang-orang seperti dia,
mereka harus berguling-guling di lapisan terbawah sepanjang hidup mereka. Dia tidak akan berguna, kata Xia Qilin. Setelah memikirkannya, sebagian besar kemarahan Zhao Churan hilang. Benar, sepupu Qing Chen mungkin memiliki bakat yang tidak terlalu buruk, tapi dia tetap tidak sebanding dengan sepupu Qilin. Selain arogansi dan kesombongannya, jalur bela dirinya di masa depan pasti sangat sulit. Ayo pergi, waktu perjamuan awan pelangi akan segera dimulai, Xia Qilin berbicara. Zhao Churan merasa sangat senang saat mendengarnya. Manor Xia Utara sebagai klan bangsawan bela diri telah menerima undangan yang sangat dihormati ini. Undangan ini hanya dikeluarkan untuk klan bangsawan bela diri dengan otoritas dan kekuasaan besar di Lone Cloud City. Jadi bagaimana meskipun sepupu Qing Chen kuat? Latar belakangnya pada akhirnya masih terlalu rendah. Dia tidak akan pernah bisa melihat aspek luar biasa dari masyarakat di Lone Cloud City. Xia Qing Chen pergi ke sebuah villa di pinggiran sesuai dengan lokasi yang tertulis di undangan. Ada penjaga kuat yang ditempatkan di pintu masuk. Xia Qing Chen menyampaikan undangannya dan mendapatkan izin masuk. Saat dia masuk, tamu di sana sudah sebanyak awan. Masing-masing tamu ini memiliki status luar biasa dan dibalut pakaian mewah. Mereka berada dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang sambil minum anggur dan mengobrol santai. Xia Qing Chen melirik dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengenal siapapun. Oleh karena itu, dia berdiri sendirian di samping dan diam-diam mengamati bagian dari benda suci dari 1000 tahun yang lalu yang dipajang. Untuk barang berukuran besar, ada kuali pil berkarat, untuk benda kecil, ada potongan kulit seukuran ibu jari. Barang-barang peninggalan 1000 tahun lalu ini bahkan masih bisa dipertahankan hingga sekarang. Sejujurnya, ini bukanlah barang biasa. Sayangnya, hal ini bahkan tidak layak disebutkan di mata Xia Qing Chen. Barang-barang lama God King Dashless yang ingin dilihatnya belum dipajang. Haha, saudara Qilin, lama tak jumpa. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar di pintu. Xia Qing Chen menoleh dan menemukan bahwa dia benar-benar mengenali pria ini. Selama putaran kedua kompetisi ulangan, siswa senior inilah yang memimpin mereka menaiki tangga. Dia saat ini sedang tersenyum dan menyapa Xia Qilin dan Zhao Churan yang baru saja masuk. Senior Tianyu. Xia Qilin langsung menghampiri dan berinisiatif membalas salam. Kekuatan Zhao Tianyu jauh lebih tinggi darinya. Dia sudah lama menembus tahap konstelasi tengah dan sangat kuat. Karena Li Weifeng selalu menjunjung tinggi Xia Qilin, dia secara khusus memperkenalkan mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin Zhao Tianyu mau repot-repot berteman dengan Xia Qilin? Xia Qilin bertukar salam konvensional, sementara Zhao Churan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, dia melihat sosok familiar di sudut matanya. Dia langsung merasa bingung. Sepupu Qilin, sepupu Qing Chen sepertinya juga datang. Zhao Churan menunjuk ke arah Xia Qing Chen. Xia Qilin bahkan tidak meliriknya tetapi dia mencibir, "Sepupu, apakah kamu salah lihat? Bagaimana dia memiliki kualifikasi untuk datang ke sini? Master Hong yang dia kenal bukanlah apa-apa, tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam perjamuan ini, apalagi Xia Qing Chen." Namun, ketika dia menoleh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tampak belakang itu terlihat sangat familiar. Mungkin hanya tampilan belakangnya saja yang mirip dengannya. Dia tidak cukup memenuhi syarat untuk datang ke sini. Xia Qilin sangat percaya diri. Berbicara tentang latar belakang, dia jauh di atas Xia Qing Chen. Tapi Zhao Tianyu tiba-tiba berbicara, dia adalah Xia Qing Chen. Mengapa? Bukankah dia menggunakan undangan dari Northern Xia Manor untuk masuk? Dia sudah menemukan Xia Qing Chen sebelumnya, tapi dia tidak mau repot-repot menyambutnya. Pada saat ini, Xia Qing Chen juga berbalik dan menatap mereka. Tatapan mereka bertemu. Tidak diragukan lagi, itu benar-benar Xia Qing Chen. Xia Qilin merasa terancam karena suatu alasan. Bukan hanya kekuatan adik sepupunya yang segera menyusulnya, bahkan statusnya juga jauh berbeda dari sebelumnya. Tatapannya menjadi dingin. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Bagaimana kamu masuk?" Xia Qing Chen mengerutkan kening. Dia sangat tidak menyukai sikap Xia Qilin. Mereka adalah sepupu sedarah, tetapi setiap kali mereka bertemu, Xia Qilin akan memperlakukannya seolah-olah dia bertemu musuhnya. Siapa yang harus kamu pedulikan? Xia Qilin juga tidak akan memiliki temperamen yang baik jika dihadapkan pada sikap seperti itu. Xia Qilin mengepalkan tangannya. Dia merasa bahwa saat ini, dia benar-benar tidak punya cara untuk mengetahui sepupunya yang lemah dan pengecut di masa lalu. Xia Qing Chen, beritahu aku.
Apakah Anda menyalahgunakan nama Northern Xia Manor saya untuk mendapatkan izin masuk? Xia Qilin bertanya. Hingga saat ini, dia masih menganggap Xia Qingchen sebagai makhluk yang tidak penting. Dia merasa bahwa Xia Qingchen harus memanfaatkan hubungannya dengan Manor Xia Utara sebelum dia bisa mencapai apapun. Xia Qingchen terdiam. Dia bahkan tidak ingin mengucapkan satu kalimat pun kepada sepupunya ini. Tidak. Lalu bagaimana cara kamu masuk? Jangan bilang kalau Tuan Hong mengizinkanmu masuk. Untuk perjamuan tingkat seperti itu, tidak ada yang akan mengundang seperti dia, kata Xia Qilin. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Xia Qingchen masuk melalui cara yang benar. Kenapa aku harus memberitahumu? Xia Qilin dengan dingin menatapnya. Sejak dia masuk, dia masuk. Apa hubungannya ini dengan dia? Bahkan pembawa acara perjamuan tidak bertanya. Siapakah Xia Qilin yang mau mencampuri urusan orang lain? Bab 33. Merasa bersalah. Xia Qilin tertawa dingin. Sepertinya kamu pasti menggunakan nama Northern Xia Manor milikku untuk mendapatkan izin masuk. Jika ini masalahnya, aku ingin kamu keluar sekarang. Xia Manor Utaraku tidak menyambutmu. Enyahlah. Kesabaran Xia Qingchen berkurang sedikit demi sedikit. Ini sungguh konyol. Karena ini masalahnya, jangan bilang aku harus bertindak agar kamu pergi. Telapak tangan Xia Qilin mewujudkan aliran kekuatan batin. Dia tidak akan ragu untuk bertindak. Dia ingin Xia Qingchen pergi. Karena status adalah satu-satunya hal yang lebih unggul darinya dibandingkan Xia Qingchen. Jika dia bahkan tidak bisa membandingkan statusnya dengan Xia Qingchen, perasaan superioritasnya akan lenyap sepenuhnya dan menjadi kehampaan. Saudara Xia, tolong hilangkan amarahmu. Zhao Tianyu berjalan mendekat dan menghalangi serangan Xia Qilin. Dia berbicara dengan suara rendah, pertempuran dilarang di perjamuan. Tapi dia, Xia Qilin tidak mau. Mungkinkah dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Zhao Tianyu tersenyum. Serahkan saja masalah itu pada kepala pelayan untuk ditangani. Dia memanggil seorang petugas dan petugas itu langsung pergi mencari kepala pelayan. Kepala pelayan itu mengenakan jubah bersih dan ada senyuman seperti pegas di wajahnya. Tuan Muda Zhao, apa yang kamu butuhkan? Zhao Tianyu menunjuk ke arah Xia Qingchen. Temanku curiga dia tidak menerima undangan dan menyelinap masuk. Kamu harus pergi dan menangani masalah ini. Untuk pekerjaan tidak terampil seperti itu, tidak masalah jika menyerahkannya kepada orang lain untuk ditangani. Kepala pelayan itu melirik Xia Qingchen. Dia masih tersenyum saat mengamati Xia Qingchen. Pakaian Xia Qingchen biasa saja, kualitas wajah dan kulitnya juga biasa saja. Dia seharusnya berasal dari klan biasa. Bolehkah saya bertanya dari mana asal Tuan? Kepala pelayan itu tampak sopan, tetapi matanya menyipit saat dia menatap Xia Qingchen. Xia Qingchen dengan tenang berbicara, beraninya aku mengklaim hubungan dengan klan bangsawan bela diri itu. Saya hanya dari klan bangsawan pemilik tanah biasa. Kepala pelayan itu langsung mengerti. Untuk perjamuan awan pelangi ini, hanya klan bangsawan bela diri yang berkedudukan tinggi yang diundang. Klan aristokrat pemilik tanah bahkan tidak akan dipertimbangkan. Kalau begitu, Tuan, bagaimana Anda bisa masuk? Kepala pelayan bertanya lagi. Xia Qingchen dengan dingin menatapnya, mengapa kamu tidak menebaknya? Senyuman kepala pelayan langsung menghilang. Saya tidak bisa menebak dan saya tidak ingin menebak. Jika Tuan tidak diundang, saya hanya bisa meminta Anda pergi sekarang. Saat suaranya memudar, 3 praktisi bela diri berotot diam-diam datang dari sudut dan mengepung Xia Qingchen. Wajah Xia Qingchen menjadi dingin. Memang, saya bukanlah seseorang yang diundang secara pribadi ke jamuan makan tersebut. Tapi ada teman yang memberiku kartu undangan. Desir. Dia mengeluarkan kartu undangan yang tampak sangat indah dan melemparkannya ke tangan kepala pelayan. Saat dia melihatnya, wajah kepala pelayan berubah. Senyuman lebar kemudian kembali muncul di wajahnya. Jadi ternyata Anda adalah tamu terhormat yang punya kartu undangan. Permintaan maaf saya. Aku telah mengganggumu. Silakan terus menikmati jamuan makannya. Saat dia berbicara, dia mengembalikan kartu undangannya. Xia Qingchen membuang kartu undangan itu dan dengan tenang berbicara, aku tidak lagi berminat. Kalian dapat terus menikmati keaktifan. Dia awalnya ingin melihat barang lama miliknya yang mana yang mereka temukan. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan beberapa lalat menjijikkan sebelum itu? Tamu yang terhormat, harap berhati-hati. Kepala pelayan itu tersenyum, tidak mengambil tindakan apapun untuk menahannya. Tamu-tamu berharga yang menghadiri perjamuan itu sebanyak awan. Tidak akan terlalu sedikit jika satu pun Xia Qingchen hilang.
Apakah Xia Qingchen berpikir bahwa kepala pelayan ini akan memintanya untuk tetap tinggal dengan membungkukkan punggungnya untuk meminta maaf? Hehe, mimpi yang bodoh. Setelah melihat Xia Qingchen pergi, perasaan Xia Qilin tidak kunjung membaik. Karena Xia Qingchen sebenarnya menerima kartu undangan. Dengan demikian, status Xia Qingchen saat ini sudah setara dengannya. Selain dao bela dirinya, hati Xia Qilin tiba-tiba berdebar kencang. Mungkinkah adik sepupunya yang tidak berguna itu akan melampaui dirinya? Tidak, sama sekali tidak. Hua, tiba-tiba, petasan terdengar dari luar pintu. Semua tamu berhenti mengobrol dan mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk. Sosok Jangkung dan Gagah pun dengan sigap keluar dari halaman belakang villa. Itu adalah pria parubaya dengan ketampanan dan aura luar biasa. Saat ini, langkahnya secepat angin. Dia tersenyum saat melihat orang yang baru saja masuk. Orang ini adalah seorang wanita muda yang memiliki ciri-ciri indah dan aura anggun. Dia mengenakan gaun ungu yang dirancang khusus, seperti kelopak bunga yang tersebar. Tatapan semua orang terfokus. Dia seperti batu giok yang berharga, bersinar dengan cahaya berkilau. Sambutan yang luar biasa untuk Nona Zen. Pria parubaya yang mengesankan berjalan mendekat untuk menerimanya. Dia adalah pemilik Rainbow Cloud Villa, salah satu orang yang berada di peringkat 10 besar untuk kekuatan dan otoritas terbesar di Lone Cloud City. Di seluruh kota, tidak lebih dari 10 orang termasuk di antara mereka yang dapat disambut secara pribadi olehnya. Bisa dibayangkan betapa terhormatnya status Nona Zen ini, di depan mata semua orang. Zhao Churan menatap wanita muda itu saat rasa cemburu dan iri hati memenuhi hatinya. Kecantikannya tidak kalah jika dibandingkan, namun perbedaan status mereka terlalu besar. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa mencapai status seperti wanita muda ini. Sepupu Qilin, siapa wanita muda itu? Apakah statusnya sangat tinggi? Suara Zhao Churan dipenuhi dengan permusuhan saat dia bertanya. Wajah Xia Qilin menegang saat dia membuat gerakan diam karena panik. Setelah itu, dia merendahkan suaranya dan berbicara dengan hati-hati. Di antara generasi muda Lone Cloud City, dia adalah salah satu dari 2 orang dengan status tertinggi. Semua orang memanggilnya Lone Cloud Princess. Putri kota ini. Zhao Churan memperlihatkan ekspresi jijik. Putri, hanya sebuah kerajaan yang memiliki seorang putri. Bagaimana bisa ada seorang putri di kota? Xia Qilin melanjutkan, dia memiliki identitas lain, dia adalah cucu perempuan Sen Nantian. Itu dia. Ekspresi Zhao Churan tiba-tiba berubah saat dia menarik napas panjang. Tatapan yang biasa dia lihat pada Zhen Zilan benar-benar berubah. Tidak ada lagi rasa cemburu. Hanya rasa iri dan rasa hormat dari hatinya yang ada di sana. Cucu dari legenda bela diri. Statusnya pasti lebih tinggi dari putri sebuah kerajaan, bukan? Zhen Zilan tiba di villa di bawah tatapan penuh gairah dari pemilik villa. Apakah temanku sudah tiba? Zhen Zilan melirik para tamu perjamuan, tapi dia tidak menemukan sosok Xia Qingchen. Pemilik villa ingat bahwa Zhen Zilan memintanya untuk secara khusus mengirimkan kartu undangan. Dia awalnya mengira seseorang dari kuil ingin ikut bersamanya. Jadi ternyata dia menginginkan kartu undangan itu untuk temannya. Nona Zen, bolehkah saya bertanya siapa teman Anda? Saya akan meminta kepala pelayan untuk memeriksa apakah dia sudah ada di sini. Xia Qingchen, pemilik villa langsung melambaikan tangannya. Kepala pelayan itu berlari mendekat dan membungkuk dengan rendah hati. Tuan, apakah Anda punya instruksi? Nona Zen punya teman bernama Xia Qingchen. Apakah dia sudah sampai? Jika belum, aturlah orang untuk pergi dan menjemputnya ke sini. Ah, kamu juga bisa menggunakan kereta pribadiku. Karena Xia Qingchen ini adalah teman Zhen Zilan, dia tentu saja tidak akan meremehkannya. Siapa yang tahu kepala pelayan itu terus membungkuk, tidak bergerak sama sekali. Sebenarnya, tubuhnya menjadi kaku. Bahkan senyuman di wajahnya menegang. Xia Qingchen, bukankah itu pemuda yang ditanya olehnya dan pergi karena marah? Sesaat kemudian, keringat dingin memenuhi alisnya. Cepat buat pengaturannya, pemilik villa memarahi dengan tidak senang ketika dia melihat kepala pelayannya berdiri di sana dengan linglung. Biasanya, kepala pelayannya cepat tanggap. Mengapa dia begitu berkepala dingin di saat-saat genting? Saat ini, seorang gadis pelayan dengan gugup berjalan mendekat dan menjelaskan semuanya kepada pemilik villa. Apa? Pemilik villa kaget. Xia Qingchen sudah lama tiba tetapi diusir oleh kepala pelayan dengan marah. Zhen Zilan bukanlah seseorang yang tuli, setelah mengetahui bahwa Xia Qingchen pergi, dia merasakan api amarah berkobar di dalam hatinya.
Bukankah dia mengundang Xia Qingchen karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan hubungan mereka? Inilah yang diperintahkan kakeknya padanya. Dan endingnya benar-benar bagus. Bukan saja dia tidak berhasil mendekatkan hubungan mereka, tetapi Xia Qingchen bahkan pergi dengan marah. Jika dia menyalahkannya, pasti tidak akan ada harapan baginya untuk menyembuhkan luka kakeknya di masa depan. Bab 34. Villa Lord, sepertinya Zilan terlalu banyak berpikir. Saya terlalu berkulit tebal dan menginginkan undangan untuk teman saya. Saya minta maaf, selamat tinggal, Zhen Zilan berbicara dengan tenang. Setelah itu, dia segera berbalik dan meninggalkan jamuan makan. Nona Zhen, Anda salah paham. Aku tidak melakukan apapun. Bahkan jika Zhen Zilan menginginkan 100 kartu undangan, dia akan bersedia memberikannya. Lagi pula, sangat jarang Zhen Zilan menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh orang luar. Dengan datang sekali, itu berarti dia memberi mereka banyak perhatian. Nona Zhen, tolong dengarkan aku. Nona Zhen, kamu. Dia ingin membuatnya tetap tinggal, namun dia tidak berani menggunakan kekerasan dan hanya bisa melihat saat Zhen Zilan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pemilik villa menepuk pahanya dan menghela nafas. Sudah berapa tahun sejak kesempatan baginya untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan kuil muncul. Dan itu akan dihancurkan begitu saja. Dan ini juga merupakan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Karena Xia Qingchen bisa masuk, dia pasti sudah melalui pemeriksaan di dekat pintu. Mengapa kepala pelayan harus ikut campur dan menimbulkan masalah? Selain itu, Xia Qingchen akhirnya mengeluarkan kartu undangannya. Kepala pelayan itu tidak hanya tidak membungkuk dan meminta maaf, tetapi dia bahkan membiarkannya pergi dengan marah. Bisa dibilang semuanya disebabkan karena kepala pelayan itu bertingkah seperti orang sombong. Teman-teman, datang dan patahkan kaki budak ini. Setelah itu, lempar dia ke pinggir jalan dan berikan dia makan kepada anjing. Setelah merasakan sakit di hatinya, kemarahan yang hebat berkobar. Merasakan kemarahan pemilik villa, bagaimana mungkin ada pelayan yang berani menunjukkan belas kasihan kepada kepala pelayan. Mereka segera melaksanakan hukumannya. Juga, dia berbalik dan menatap Xia Qilin. Bawalah teman wanitamu dan segera nyahlah. Juga, beritahu ayahmu bahwa mulai sekarang dan seterusnya, semua hubungan bisnis denganku akan terputus sepenuhnya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Zhao Tianyu. Kamu juga, enyahlah kembali dan beritahu ayahmu bahwa sebelum besok siang, aku ingin melihatnya berlutut di depan vilaku. Cepat enyahlah. Xia Qilin menjadi sangat pucat. Setengah dari bisnis Northern Xia Manor bergantung pada Rainbow Cloud Villa Lord. Jika koneksi bisnis mereka terputus, Northern Xia Manor akan mengalami penurunan drastis. Wajah Zhao Tianyu juga memucat. Ayahnya tidak hanya mengandalkan Tuan Villa. Dia adalah salah satu bawahannya. Dia tahu bahwa dia baru saja menciptakan bencana. Alasannya adalah karena dia terlalu usil dan ikut campur dalam masalah antara Xia Qilin dan Xia Qingchen. Tidak ada yang menyangka bahwa asal-usul Xia Qingchen yang pergi dengan marah ternyata begitu hebat. Dia adalah teman Zhen Zilan. Di seluruh Lone Cloud City, kurang dari 5 orang dapat dianggap sebagai temannya. Identitas seperti itu bahkan lebih tinggi daripada penguasa banyak klan bangsawan bela diri. Pada akhirnya, Xia Qilin dan Zhao Churan disuruh nyahlah. Wajah Zhao Churan memerah, bibirnya terkatup rapat. Di ibu kota kekaisaran, meskipun statusnya tidak tinggi, kapan dia pernah diusir saat menghadiri jamuan makan? Pertemuan seperti itu merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Selain apa yang terjadi di Paviliun Abadi, ini adalah kedua kalinya dia disuruh nyahkan. Saat ini, dia benar-benar meragukan posisi Northern Xia Manor dan masa depan Xia Qilin. Sebaliknya, Xia Qingchen, yang diremehkan olehnya, berulang kali mengejutkannya. Jika berkenalan dengan orang-orang dari dunia kriminal adalah jalan yang berliku, lalu apakah menjadi teman Zhao Zilan juga dianggap sebagai jalan yang salah? Churan, jangan marah, Xia Qilin menghibur. Ini semua salah Xia Qingchen. Dia dengan tidak hati-hati menyukai wanita dan memanfaatkan mereka untuk memanjat dan menyakiti kami. Untuk orang seperti itu, aku membenci dan meremehkannya. Ketika Zhao Churan mendengar itu, dia menatap tajam ke arah Xia Qilin. Seperti kata pepatah, waktu mengungkapkan isi hati seseorang. Saat ini, dia benar-benar memahami Xia Qilin. Jelas, dialah yang memprovokasi Xia Qingchen dan menyebabkan mereka berada dalam situasi yang tidak sedap dipandang. Pada akhirnya,
dia tidak merenungkan kesalahannya dan memilih untuk menyalahkan Xia Qingchen. Apa yang telah dilakukan Xia Qingchen? Dia tidak melakukan apapun. Mungkinkah ini yang disalahkan padanya? Sungguh, perilakunya bisa digambarkan dengan satu kalimat. Seluruh dunia salah tapi aku tidak akan pernah salah. Xia Qilin terlalu keras kepala terhadap dirinya sendiri, memperlakukan dirinya sendiri sebagai pusat dunia. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah salah. Yang salah adalah seluruh dunia. Saya merasa sepupu Qingchen tidak terlalu buruk. Tapi sepupu Qilin, aku membenci orang sepertimu. Zhao Churan dengan marah mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Dia kemudian meninggalkan daerah itu dan meninggalkannya sendirian. Sebelum Xia Qilin bisa mengejarnya, Zhao Tianyu dengan dingin berbicara, yang bermarga Xia. Di masa depan, jangan minta aku ikut campur dalam urusanmu lagi. Sambil mendengus dingin, dia pun meninggalkan area itu. Xia Qilin merasakan rasa kesepian melanda dirinya saat dia berdiri di depan pintu jamuan makan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Xia Qingchen, apa yang mengesankan darimu? Di masa lalu, kamu hanyalah lumpur di bawah sepatu botku. Di masa depan, kamu akan tetap sama. Dia melirik ke arah sepupu perempuannya, keinginan muncul di matanya. Churan, kamu milikku. Tidak ada yang bisa merebutmu. Beberapa hari yang lalu, bibinya sudah menaiki kapal di sini. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengkonfirmasi pertunangan pernikahan antara dia dan Zhao Churan. Untuk urusan pernikahan, hanya generasi tua yang bisa mengambil keputusan. Tidak ada gunanya bahkan jika Zhao Churan keberatan. Adapun Zhen Zilan, dia bergegas dan akhirnya menyusul Xia Qingchen di gerbang kota. Wajahnya memerah saat dia meminta maaf, Xia Qingchen, aku minta maaf. Ini, salahku karena aku tidak mengatur semuanya dengan baik. Melihatnya terengah-engah, Xia Qingchen menepuk punggungnya. Aku tidak menyalahkanmu. Dia bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Zhen Zilan mengundangnya ke perjamuan itu karena niat baiknya. Yang membuatnya tidak senang adalah beberapa lalat yang mengganggu. Bagaimana dia menyalahkan Zhao Zilan? Benar-benar, Zhen Zilan mencondongkan kepalanya sambil terengah-engah. Saya sebenarnya sangat marah, kata Xia Qingchen lalu tertawa sambil menatap ekspresi terkejut Zhao Zilan. Menyadari Xia Qingchen hanya menggodanya, dia tertawa dengan ramah. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apa dia tidak tahu betapa khawatirnya dia? Namun, dia masih menggodanya. Namun meski begitu, lelucon ini tanpa bentuk membuat jarak di antara mereka berdua semakin dekat. Zhao Zilan mengeluarkan sebuah kotak giok. Sekarang, mustahil bagi kami untuk kembali ke jamuan makan. Tapi aku akan tetap menepati janjiku dan menampilkan item lama God King Dashless kepadamu. Zhen Zilan membawanya dan bersiap untuk memajangnya di jamuan makan. Dia dengan hati-hati membuka kotak giok dan memperlihatkan kantong brokat sutra tua, sederhana, dan tanpa hiasan. Ini adalah benda yang ditemukan oleh kuil di ibu kota kekaisaran 300 tahun yang lalu. Menurut penyelidikan, itu seharusnya milik God King Dashless. Namun meskipun mereka menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak dapat membuka kantong brokat sutra. Bahkan ketika mereka mencoba menggunakan kekerasan, tidak ada kerusakan yang terjadi. Zhen Zilan menjelaskan tetapi dia menemukan bahwa Xia Qingchen tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Dia mencondongkan kepalanya, melihat, dan menjulurkan lidahnya sebelum dia berhenti berbicara. Karena Xia Qingchen sekarang menatap kantong itu tanpa berkedip. Dia yang biasanya tenang dalam segala situasi, kini terlihat lesu di wajahnya. Sepertinya Zhen Zilan bisa merasakan rasa kesepian yang mendalam dari Xia Qingchen. Kesepian yang tak seorang pun bisa mengerti. Jadi ternyata dia juga ikut denganku. Xia Qingchen mengangkat kantongnya saat suaranya menjadi serak. Ini adalah hadiah ulang tahun yang dia persiapkan untuk Frost. Dia ingin memberinya kejutan di hari ulang tahunnya. Sangat disayangkan bahkan sebelum hari itu tiba, God King Dashless telah meninggal dan hadiahnya tergeletak di sana tanpa digunakan. Dan sejak itu, sudah 1000 tahun berlalu. Apa katamu? Zhen Zilan tidak dapat memahami kata-kata Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak menjawab. Dia hanya berbicara perlahan, apakah kamu ingin melihat apa yang ada di dalamnya? Tentu saja aku ingin melakukannya. Tapi bisakah kamu membukanya? Zhen Zilan dipenuhi dengan antisipasi dan keterkejutan saat dia bertanya. Kuil di ibu kota kekaisaran telah lama diteliti. Bahkan setelah kakeknya memperoleh ini, dia tidak tahu cara membukanya. Xia Qingchen menghela nafas. Itu karena hanya 2 orang yang bisa membuka kantong ini. Salah satunya adalah dia,
yang lainnya adalah Frost. Bab 35. Saya harap Anda menyukainya. Perhatikan baik-baik. Xia Qingchen tidak mungkin lagi membuka ini untuk Frost. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan hadiah yang telah dia persiapkan 1000 tahun yang lalu kepada wanita lain. Dia dengan ringan menarik tali yang mengikat kantong itu, dan kantong itu mudah dibuka. Setelah itu, seberkas cahaya surgawi melonjak ke langit, langsung mencapai kosmos berbintang di angkasa luar. Saat ini, langit berbintang cerah dan cerah. Bintang menghiasi hamparan langit yang luas. Pemandangan itu memancarkan ketenangan dan seperti lukisan yang tidak berubah dari zaman kuno. Hingga seberkas cahaya itu melesat ke sungai astral. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit bergeser posisinya. Rasi bintang itu bergerak, terjalin di udara. Busur cahaya yang cemerlang melintas di langit. Cahaya bintang sangat indah dan indah dalam diam. Zhen Zilan linglung saat dia melihatnya. Tatapannya dipenuhi rasa kagum. Pemandangan terindah di dunia tidak diragukan lagi adalah ini. Akan sulit baginya untuk melupakan hal itu sepanjang hidupnya. Beberapa saat kemudian, rasi bintang berhenti bergeser. Ketika dia mendongak lagi, lukisan berbintang yang tidak berubah sejak zaman kuno tiba-tiba berubah menjadi lukisan yang membuat seseorang merasa tidak percaya. Semua bintang terbentuk menjadi 8 karakter di angkasa yang jauh itu. Bergandengan tangan, kita akan menjadi tua bersama. Zhen Zilan membacakan kata-kata itu dengan tidak percaya. Hanya ada satu orang di seluruh dunia yang bisa mengendalikan langit berbintang, menggerakkan bintang untuk membentuk kata-kata. Dan itu adalah God King tanpa debu. Tidak diketahui alasannya tetapi Zhen Zilan menatap Xia Qingchen. Dia berdiri di bawah cahaya bintang dengan tangan di belakang punggungnya. Di bawah bintang-bintang yang cemerlang, tampilan belakangnya tampak semakin besar. Dari melihatnya, dia bisa merasakan perasaan sedih dan kesepian. Ada saat ketika Zhen Zilan tampak melihat seorang God King yang telah menghilang selama 1000 tahun dihidupkan kembali di Xia Qingchen. Xia Qingchen menatap 8 kata di udara, kekecewaan tak terbatas terlihat di matanya. Gunung dan lautan masih ada, namun kekasih yang ia janjikan telah lama menghilang. Dia perlahan menutup matanya dan berbalik. 8 kata itu kemudian tersebar menjadi cahaya bintang dan pemandangan kembali. Bintang-bintang kembali normal. Sepertinya 8 kata yang terukir di tulang dan terukir di hati belum pernah muncul sebelumnya. Malam sudah larut. Nona Zhen, silakan kembali. Xia Qingchen berbicara dengan tenang dan pergi tanpa suara. Zhen Zilan pulih dari keadaan linglungnya. Dia menatap punggung Xia Qingchen dan bertanya, apakah kamu God King tanpa debu? Pertanyaan ini sangat konyol, tapi dia tidak tahu kenapa dia menanyakannya. God King Dasles sudah lama mati. Di dunia, hanya ada God King Frost. Punggung Xia Qingchen menghadapnya saat dia berbicara perlahan. Zhen Zilan menggelengkan kepalanya. Aku yakin God King Dasles tidak akan mati. Inilah alasan mengapa klan Zhen mereka tetap memuja God King Dasles yang telah menghilang selama 1000 tahun. Xia Qingchen tersenyum, merasa sedikit terhibur di hatinya. Dia mengguncang kantong brokat sutra kosong di tangannya. Saya akan membawa kantong ini pergi. Sebagai gantinya, aku akan menyembuhkan kakekmu. Anda dapat membawanya ke Xia Manor saya, dan saya akan merawat meridian bela dirinya. Zhen Zilan sangat gembira. Dibandingkan dengan tubuh kakeknya, kantong brokat sutra itu tidak berarti apa-apa. Xia Qingchen kembali ke paviliun bela diri sendirian. Ketika dia melewati sebuah jembatan kecil di atas air yang mengalir, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya ceroboh. Tidak kusangka aku baru memperhatikanmu sekarang. Tatapannya seperti kilat, tiba-tiba beralih ke samping. Sesosok tidak bisa bersembunyi tepat waktu dan memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Orang ini mengenakan jubah dengan lengan tergerai, dan topeng untuk menutupi wajahnya terlihat. Matanya yang terbuka tajam dan kejam. Tanggal kematianmu telah tiba. Pihak lain bergegas mendekat. Kecepatannya mencapai tingkat di mana dia bisa menempuh jarak 3 meter dengan satu langkah. Pada saat yang sama, kekuatan batin yang ia pancarkan berada pada tingkat pancaran ke-9 dari tahap konstelasi minor. Mata Xia Qingchen menyipit saat dia berusaha sekuat tenaga untuk membalas. Fire Phoenix menerangi langit. Xia Qingchen telah membersihkan 6 meridian utama dan 60 meridian kecil. Kekuatan batinnya sudah mendekati tingkat pancaran ke-8. Selain itu, dia memiliki keterampilan bela diri terkuat untuk bertarung. Namun, sepertinya orang ini mengetahui gerakan Xia Qingchen. Dia mencondongkan tubuh ke belakang terlebih dahulu dan menghindari serangan ini. Pada saat yang sama,
belati di tangannya menusuk ke paha Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak panik pada saat bahaya. Dia tidak bisa menghindari ini karena dia berada di udara. Oleh karena itu, dia menggunakan 5 jari tangan kanannya untuk melancarkan serangan, 9 bunga plum mekar. Kekuatan batinnya memancar keluar dan meledak ke pergelangan tangan lawannya. Ya, lawannya melepaskan belati karena rasa sakit yang dia rasakan. Memanfaatkan kesempatan ini, Xia Qingchen memutar lingkaran di udara dan mendarat dengan selamat di tanah. Bocah sialan, kamu punya keahlian. Pihak lain menunjukkan ekspresi garang dan bergegas lagi. Xia Qingchen tidak merasa takut. Bergantung pada kultivasi dan keterampilan bela diri, serta pengalaman bertarungnya, dia bisa bertarung setara dengan lawan ini. Setelah bertukar 30 gerakan, Xia Qingchen mulai merasa lelah karena kekuatan batinnya tidak mencukupi. Namun, si pembunuh bahkan lebih cemas darinya. Karena dia tidak mampu mengalahkan Xia Qingchen meskipun sudah lama sekali, pertempuran mereka menyebabkan keributan besar dan telah menarik perhatian para penjaga yang berpatroli di kota. Dari jauh, suara langkah kaki terdengar deras. Cahaya obor ungu samar juga berkilauan di kejauhan. Anggaplah dirimu beruntung. Pembunuhnya hanya bisa menyerah pada targetnya dan memilih pergi. Xia Qingchen menatap punggungnya saat dia tenggelam dalam kontemplasi. Pertama, siapa yang ingin membunuhnya? Kedua, apa identitas si pembunuh? Apakah dia ditanya oleh seseorang atau dia ingin membunuh Xia Qingchen sendiri? Ketiga, ketika dia meninggalkan paviliun bela diri, dia melakukannya dengan tiba-tiba. Bagaimana si pembunuh tahu bahwa dia telah meninggalkan paviliun bela diri dan bahkan bisa menyiapkan penyergapan di sini? Saat dia memikirkannya, penjaga kota telah bergegas dan dengan aman mengirimnya kembali ke paviliun bela diri. Xia Qingchen tidak mempermasalahkan masalah ini. Karena itu hanya berfungsi untuk memperingatkan musuh secara tidak sengaja. Ingin menyergap dan membunuhnya. Orang-orang dalam kegelapan harus membayar harga untuk itu. Setelah kembali ke kamar istirahat, Xia Qingchen langsung mengeluarkan kantong brokat sutra dan membukanya dengan cara yang praktis. Setelah itu, dia merobeknya seluruhnya, menyebabkannya menjadi untaian benang emas. Saat itu, Xia Qingchen menggunakan bola sutra jangkrik emas untuk menenun kantong brokat sutra ini. Sutra jangkrik emas tidak hanya lembut dan keras, tetapi juga sangat sulit terurai. Inilah sebabnya mengapa ia masih tidak rusak meski telah berlalu ribuan tahun. Sekarang, dia mengembalikan kantong brokat sutra ke bentuk aslinya, yaitu bola sutra jangkrik emas sepanjang 10 kaki. Dia kemudian menyembunyikan sutra itu di lengan bajunya. Hari berikutnya, Qin Lin memanggil semua siswa kelas D. Xia Qingchen tentu saja tidak terkecuali. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat memilih untuk tidak pergi. Qin Lin secara pribadi mencari Xia Qingchen saat dia berdiskusi dengannya. Baginya, kekuatan Xia Qingchen ada pada teori, dan pertarungan sebenarnya mungkin tidak setara. Jika Xia Qingchen terluka saat latihan, segalanya tidak akan baik. Tidak masalah, aku akan pergi, desak Xia Qingchen. Dia tersenyum dan kembali ke kelas. Dibandingkan dengan siswa lain yang menjalani pelatihan kemauan selama sebulan dan sangat lelah, Xia Qingchen penuh energi. Ekspresinya juga sangat santai. Awalnya saya mengira Anda akan terus bersembunyi di kamar istirahat untuk hidup dengan tenang dan nyaman, kata Liu Yi sambil berdiri di sampingnya. Selain Xia Qingchen, dia adalah siswa terkuat di kelas D. Dia sangat tidak mau menerima kenyataan bahwa dia kalah dari Xia Qingchen di kompetisi berulang. Dia merasa itu karena kecerobohan sesaat dan itulah sebabnya dia kalah dalam gerakan pengerahan kekuatan batin, 9 bunga plum mekar. Tentu saja aku tidak akan melakukannya. Aku juga siswa kelas D, dan aku harus menderita bersama semua orang. Hanya dengan begitu saya dapat berasimilasi ke dalam grup. Xia Qingchen tersenyum. Liu Yi memelototinya. Tidak tahu malu. Periode yang paling sulit adalah 1 bulan terakhir. Sekarang setelah pelatihan tekadnya berakhir, dia keluar untuk mengucapkan kata-kata seperti penderitaan bersama. Bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu? Kalau begitu, aku harap kamu beruntung. Selama latihan, mohon jangan menjadi beban dan menyeret semua orang ke bawah. Liu Yi mendengus. Setelah itu, dia memalingkan muka dan mengabaikannya. Tamasya ini tidak hanya menguji kekuatan seseorang. Itu juga menguji ketahanan seseorang serta pengalaman seseorang dalam bertahan hidup. Xia Qingchen tidak menghadiri pelatihan kemauan. Jadi, dia pikir akan sangat sulit baginya untuk beradaptasi dengan alam liar. Terima kasih banyak. Xia Qingchen tersenyum. Di bawah pimpinan Qin Lin,
kelas D meninggalkan paviliun bela diri dan pergi ke pinggiran utara. Saat mereka sampai di sana, hutan lebat yang begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ke balik pepohonan menunggu mereka. Jalur pegunungan hanya masuk ke dalamnya sejauh 10 mil. 10 mil kemudian, lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang jarang dikunjungi manusia. Ada berbagai macam ular, cacing, dan serangga berbisa. Lingkungannya sangat buruk. Orang awam akan kesulitan untuk terus maju. Targetnya adalah Danau Ping yang jaraknya 100 mil. Qinlin memberi peta kepada setiap siswa. Mulai sekarang, bentuklah dirimu menjadi tim-tim kecil atau kamu bisa melanjutkannya sendiri. Kalian harus sampai di sana dalam sebulan. Mereka yang gagal mencapai batas waktu akan dianggap gagal dalam latihan. Liu Yi melirik Xia Qingchen dengan pandangan provokatif. Dia mengambil petanya dan segera berangkat. Aku akan menunggumu di Danau Ping. Xia Qingchen tersenyum. Dia juga memilih untuk melanjutkan sendiri. Tapi mengingat teknik gerakannya, sudah ditakdirkan bahwa dialah yang menunggunya. Bab 36. Setengah bulan kemudian, Liu Yi melesat di antara semak duri dan duri, seluruhnya berlumuran keringat. Dia juga menderita banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun, dia mengertakkan gigi dan terus maju ke depan. Xia Qingchen, aku tidak akan kalah darimu. Liu Yi sangat yakin bahwa dia akan mampu menang melawan Xia Qingchen dengan keunggulan besar. Apa yang dia tidak tahu adalah, saat ini, di Danau Ping yang berjarak 100 lis, Xia Qingchen sedang berada di danau yang jernih, sedang mandi. Ada tanda-tanda kelelahan di matanya. Seharusnya ada cukup waktu bagi saya untuk sampai di sini setengah bulan sebelumnya. Alasan dia bergegas ke sini adalah agar dia bisa mendapatkan 15 hari yang berharga. Dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengolah sendiri bentuk kedua dari gulungan kuno 4 bentuk di hutan belantara, gajah barbar berderap di alam liar. Bentuk ini jauh lebih rumit daripada bentuk pertama, Fire Phoenix menerangi langit, dan sangat sulit untuk dipelajari. Ayo mulai. Dia meninggalkan Danau Ping, mengambil papan kayu, mengukir beberapa kata di atasnya, dan menempelkannya di samping danau. Dia kemudian menuju lebih dalam. Gajah barbar berderap di alam liar. Dia menarik telapak tangannya ke dada dan kemudian menamparkan ke arah batu kapur yang tingginya lebih dari 2 sang. Batu kapurnya bergetar beberapa saat, meninggalkan sepasang bekas telapak tangan tipis. Xia Qingchen merasakan sakit yang menyengat di tangannya. HSS, aku bisa melakukan ini. Dia memulainya dari awal, jadi rasa sakitnya tidak bisa dihindari. Sejak dia melihat hadiah ulang tahun yang seharusnya diberikan kepada Frost saat itu, dia semakin bertekad untuk berkultivasi. Dia harus kembali ke masa lalu sekali lagi dan menanyakan alasannya sebelum membunuhnya. Kenapa dia begitu tidak berperasaan? Apakah semua hal yang mereka lalui selama ini semuanya palsu? Saat memikirkan hal ini, dia mengabaikan rasa sakit yang dia rasakan dan melanjutkan latihannya. Waktu berlalu, dan telapak tangan Xia Qingchen dalam kondisi babak belur. Batu kapur itu juga dipenuhi bekas telapak tangan yang berdarah. Namun, Xia Qingchen seperti manusia baja, mengulangi tindakannya berulang kali. Hingga setengah bulan berlalu, gajah barbar berderap di alam liar. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan batu kapur besar itu mengeluarkan suara retak, terbelah menjadi 3 bagian. Dia akhirnya berhasil mempelajari formulir ini. Pada saat yang sama, banyak siswa dari kelas D tiba di Danau Ping secara berurutan. Meskipun mereka sangat lelah, mereka juga sangat bersemangat, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Liu Yi adalah orang pertama yang tiba. Dialah yang paling bersemangat di antara mereka semua. Dia akhirnya menang melawan Xia Qingchen. Beberapa hari kemudian, siswa lainnya tiba secara berurutan. Qinlin sangat senang saat mengumumkan peringkatnya. Tempat ketiga, Huang Junlong. Dihadiahi 10.000 tael perak. Yang lain dipenuhi rasa iri yang besar. Jika orang yang berada di posisi ketiga sudah mendapat 10.000 tael perak, bukankah orang yang berada di posisi kedua dan pertama akan mendapat lebih banyak lagi? Mata Liu Yi terus bersinar. Sebelum dia tiba di sini, Qinlin diam-diam memberitahunya bahwa orang yang mendapat tempat pertama dalam pelatihan hutan belantara ini akan bisa mendapatkan hadiah yang sangat istimewa. Nilainya sangat tinggi sehingga tidak bisa dibeli dengan uang. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk mendapatkan hadiah itu. Tempat kedua, Liu Yi. 50.000 tael perak. Semua orang berseru iri. Namun, Liu Yi tercengang. Tempat kedua, dia hanya menempati posisi kedua. Itu tidak mungkin. Saat dia datang,
belum ada seorang pun di Danau Pink. Jika dia yang kedua, maka yang pertama hanya udara. Tempat pertama, Xia Qingchen. Apa? Liu Yiyi berdiri, mata indahnya terbuka lebar. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Siswa lain juga mengungkapkan keraguannya. Itu pasti hanya lelucon, kan? Hingga saat ini, Xia Qingchen bahkan belum datang. Namun, dia masih bisa ditempatkan pertama. Guru Qinlin, bahkan jika Anda ingin menunjukkan bias kepada Xia Qingchen, Anda tidak bisa begitu jelas tentang hal itu. Apakah Anda memperlakukan kami sebagai orang buta atau bodoh? Hati Liu Yiyi terbakar amarah yang telah lama dia pendam. Dia berjalan dan berkata dengan ekspresi dingin, Guru Qin, tolong beri saya dan semua siswa di sini penjelasan. Dia merasa sedikit gelisah, dan matanya bahkan basah karena perasaan sedihnya. Kami telah melalui begitu banyak kesulitan, tidak takut akan bahaya. Bagaimana Anda bisa begitu bias dan memberikan tempat pertama kepada seseorang yang bahkan belum datang? Liu Yiyi berkata dengan menyedihkan. Qinlin terdiam. Dia menunjuk ke suatu arah. Kamu bisa menangis setelah melihat ini. Iya, Liu Yiyi membuka matanya yang berlinang air mata dan melihat ke arah tersebut. Seseorang telah memasukkan papan kayu ke celah di antara bebatuan. Apa itu? Liu Yiyi bingung. Apakah ini ada hubungannya dengan kesedihan yang dia rasakan? Kamu akan mengetahuinya jika kamu pergi ke sana dan melihatnya. Merasa skeptis, Liu Yiyi dan beberapa siswa lainnya naik dan memperhatikannya dengan cermat. Wajah mereka berubah. Sederet kata yang jelas telah terukir di sepotong kayu. Tahun Sen, tanggal 15 Oktober. Xia Qingchen berpartisipasi dalam pelatihan hutan belantara dan datang ke sini. Semua orang terdiam saat melihat ini. Liu Yiyi tercengang, tanggal 15. Bukankah itu setengah bulan yang lalu? Bagaimana dia bisa sampai di sini saat itu? Kata Qinlin. Tetapi meskipun aku harus memberitahunya lokasinya sebelumnya, apakah menurut kalian dia akan punya cukup waktu untuk bergegas dan meninggalkan potongan kayu ini di sini sebelumnya? Xia Qingchen telah tinggal di ruang budidaya sepanjang waktu. Itu adalah sesuatu yang semua orang lihat sendiri. Bahkan jika dia mengetahui lokasinya terlebih dahulu, dia tidak akan punya waktu untuk datang. Kecuali dia punya klon kedua. Jadi, Xia Qingchen pasti punya cara unik agar bisa tiba setengah bulan sebelum kalian tiba, kata Qinlin dengan pasti. Dia juga sangat terkejut dengan cara Xia Qingchen berhasil melakukan ini. Liu Yiyi, kamu bisa terus menangis sekarang. Qinlin menggelengkan kepalanya. Dia mengakui bahwa Liu Yiyi luar biasa, tetapi ketika dia menghadapi Xia Qingchen, wah, oleh karena itu, Liu Yiyi menangis lebih keras. Itu bukan karena dia merasa dirugikan, tapi karena dia merasakan kekalahan yang kuat. Astaga! Tiba-tiba, beberapa wajah siswa asing muncul dari luar hutan. Yang di depan adalah Lin Tianyu dari kelas A. 4 bulan lalu, dia adalah orang yang menjadi pusat perhatian, menempati posisi pertama dalam ujian paviliun bela diri. Setelah itu, banyak orang lain yang juga berlari keluar secara berurutan. Pada akhirnya, bahkan guru kelas A, Li Weifeng, juga muncul. Tutor Qinlin, kalian juga memilih Danau Pink sebagai fokus pelatihanmu. Li Weifeng bertanya dengan heran. Qinlin juga menganggap ini aneh. Kebetulan sekali. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, tapi tersenyum dan menyapa, ini benar-benar suatu kebetulan. Kelas terbaik dan terburuk di paviliun bela diri, masing-masing kelas A dan kelas D, mengalami pertemuan yang tidak direncanakan di Danau Pink. Karena kebetulan kita bertemu, kenapa kedua kelas tidak mendirikan markas bersama dan mengadakan malam api unggun? Bagaimana menurutmu? Li Weifeng menyarankan dengan antusias. Namun, dia baru saja mengusulkan hal tersebut ketika siswa dari kelas A mengajukan keberatannya. Lin Tianyu melirik siswa dari kelas D, lalu bertanya sambil memasang ekspresi dingin, kamu ingin kami mengadakan malam api unggun bersama dengan orang-orang seperti ini? Saya tidak akan bergabung dengan ini. Saat dia mengatakan ini, banyak siswa kelas A lainnya juga mendukungnya. Semua orang angkat bicara, menyatakan penolakan mereka untuk mengambil bagian di dalamnya. Namun, Li Weifeng tegas dengan keputusannya. Mereka yang tidak ingin berpartisipasi dapat kembali sekarang. Sekarang sudah gelap. Siapa yang berani kembali? Tanpa sadar, kelas A bekerja sama dengan kelas D, sambil memasang ekspresi dingin. Ini membuat marah semua orang dari kelas D. Mereka mengakui bahwa mereka tidak sebaik siswa kelas A, tapi bagaimana mereka bisa senang disebut orang seperti mereka. Namun,
Memang benar bahwa mereka bukanlah tandingan orang-orang ini dan karenanya hanya bisa bertahan dengan berbagai hal. Kedua belah pihak dengan enggan mengitari api unggun. Namun, mereka semua hanya berbicara dengan orang-orang dari kelasnya masing-masing. Li Weifeng angkat bicara di tengah suasana kaku, bertanya, Guru Qin, siapa yang menjadi juara pertama dalam pelatihan hutan belantara kelasmu kali ini? Mendengar itu, para siswa dari kelas A menoleh dengan rasa ingin tahu. Dalam pelatihan ini, Paviliun Bela Diri telah memberikan hadiah yang besar. Hal ini terutama terjadi pada orang yang datang lebih dulu. Konon hadiahnya sangat misterius. Xia Qingchen, kata Qin Lin bangga. Namun, hanya tutor dan wakil kepala sekolah yang menyadari betapa menakjubkannya Xia Qingchen. Para siswa tidak menyadarinya. Xia Qingchen, si tak berguna yang pingsan itu. Lin Tianyu tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan jijik. Bab 37. Saat itu, dia berada di tim yang sama dengan Xia Qingchen, dan dia menyaksikan wajah Xia Qingchen menjadi pucat, dan kemudian dia jatuh pingsan ke tanah sambil gemetar. Saya mendengar bahwa dia telah tampil sebagai teladan selama kompetisi berulang, masuk ke kelas D di pengadilan tinggi. Benarkah itu? Harus. Bagaimanapun juga, kelas D hanyalah tumpukan sampah. Tidak mengherankan jika ada tambahan sampah yang bergabung dengan mereka. Mereka sama sekali tidak melakukan reservasi di depan kelas D. Semua orang dari kelas D tidak tahan lagi. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mengatakan hal-hal buruk tentang Xia Qingchen, tetapi mereka tidak boleh mengejek seluruh kelas bersamanya. Cukup, Liu Yi memarahi. Berhentilah bersikap sinis dengan kata-katamu. Apakah kalian berpikir bahwa kalian begitu luar biasa? Percakapan mereka telah meningkat ke tingkat kelas. Lin Tianyu, yang masuk lebih dulu, tentu saja tidak bisa duduk di sana dan menonton. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Liu Yi. Setidaknya, kami lebih kuat darimu. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Liu Yi berdiri, tidak takut. Dia membalas, begitukah? Kalian tampaknya tidak secepat itu dalam pelatihan di alam liar. Bukankah kamu juga membutuhkan waktu 1 bulan? Lin Tianyu menganggap ini lucu. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kalian telah tiba setengah bulan sebelumnya. Liu Yi tersenyum dingin dan berkata, kamu setengah benar. Memang benar kami tidak tiba setengah bulan sebelumnya, tapi salah satu dari kami tiba. Mengatakan itu, dia menendang dengan ujung kakinya, mengirimkan potongan kayu yang ditinggalkan Xia Qingchen. Lin Tianyu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia melirik sekilas lalu sedikit mengernyit. Xia Qingchen telah datang. Dia kemudian melihat tanggalnya. Itu sebenarnya setengah bulan yang lalu. Apa menurutmu aku percaya kalau orang tak berguna seperti dia bisa tiba di sini setengah bulan lebih awal? Mengapa kamu tidak memikirkan apa artinya ini? Lin Tianyu tidak percaya sama sekali. Mereka ingin dia percaya pada beberapa kata yang tertulis di sebatang kayu jelek. Liu Yi hendak membalas ketika suara dingin terdengar dari hutan yang gelap. Artinya kamu adalah seekor katak di dasar sumur. Kelemahanmu telah membatasi imajinasimu. Lin Tianyu menoleh dan melihat Xia Qingchen menyilangkan tangan di depan dadanya dan berjalan keluar perlahan. Sepasang matanya yang cerah bagaikan obor yang cemerlang di kegelapan. Liu Yi mendengus. Ini adalah pertama kalinya dia diam-diam merasa senang dengan kedatangan Xia Qingchen. Lama tidak bertemu, tidak ada gunanya. Saya tidak menyangka Anda berhasil masuk ke pengadilan tinggi juga. Tapi sayang kamu hanya bisa masuk kelas D, tumpukan sampah. Lin Tianyu tersenyum menghina. Xia Qingchen berjalan perlahan, berdiri di depan kelas D, lalu berkata dengan tenang. Tidak masalah jika kamu menyebutku tidak berguna atau sampah. Saya hanya akan memperlakukannya seperti semut yang berbicara. Tapi aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengar apapun saat kamu menghina kelasku seperti ini. Dia adalah bagian dari kelas D dan telah menggunakan namanya untuk mendapatkan akses ke tempat latihan kelas D. Tidak baik baginya untuk menutup telinga terhadap orang-orang yang telah menghina kelas D. Kamu terdengar lebih tinggi sekarang. Tampaknya Anda sudah mendapatkan rasa superioritas setelah mendapatkan tempat pertama di antara sampah di kompetisi berulang, kata Lin Tianyu dengan tenang. Tatapan Xia Qingchen tetap tenang. Itulah kenapa aku berkata, bisakah kamu, seekor semut, diam. Dia meletakkan kedua tangannya perlahan, mengumpulkan sedikit kekuatan batin di ujung jari kanannya. Sebagai siswa Paviliun Bela Diri, jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan perkelahian, maka jangan bicara lagi, oke? Semua orang dari kelas D menyaksikan dengan mata dan mulut ternganga. Memikirkan bahwa Xia Qingchen,
yang biasanya tampak acuh tak acuh terhadap berbagai hal, akan mengalami momen yang begitu mendominasi. Orang yang dia hadapi adalah yang terkuat di kelas A, Lin Tianyu. Kata-katanya, jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan perkelahian, maka jangan bicara, juga membuat mereka merasa sangat nyaman karena suatu alasan. Lin Tianyu itu benar-benar menjijikkan. Sebaliknya, kelas A malah membuat keributan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari kelas D akan berani mengambil inisiatif untuk menantang mereka. Terlebih lagi, orang yang mereka tantang adalah Lin Tianyu. Saudara Lin, aku akan menghadapinya. Xiao Fengyu, yang berada di posisi kedua, memelototi Xia Qingchen sambil memasang ekspresi dingin di wajah cantiknya. Lin Tianyu adalah orang yang bangga. Ketika ditantang secara terbuka, bagaimana mungkin dia bersembunyi di balik orang lain, dan membuat mereka mengambil tempatnya dalam pertempuran. Meskipun orang yang tidak berguna tidak layak untuk disebutkan, keberaniannya patut diberi tepuk tangan. Saya akan menanggapinya secara pribadi sebagai bentuk penyemangat atas keberaniannya. Lin Tianyu berjalan ke tengah. Dia menunjuk ke pohon pinus yang jaraknya 100 sang. Aku juga tidak akan mengganggumu dengan kehebatan bela diriku. Semua teman sekelasmu mengatakan bahwa kamu tiba di Danau Ping setengah bulan sebelumnya. Kalau begitu, aku akan bersaing denganmu dalam kecepatan untuk melihat siapa yang bisa mencapai pohon pinus itu terlebih dahulu. Bagaimana? Bukankah kelas D membual bahwa Xia Qingchen bisa berlari sangat cepat? Kalau begitu biarkan mereka berkompetisi dalam hal itu. Xia Qingchen tentu saja tidak keberatan. Oke, keduanya berdiri berdampingan, dan Li Weifeng memberikan perintah untuk memulai. Awal, astaga, Lin Tianyu sangat lincah dan segera menembak dengan kecepatan tinggi 10 kaki per langkah yang diambil. Semua orang dari kelas A bersorak. Mampu bergerak sejauh 10 kaki dengan setiap langkah yang diambil adalah kecepatan ekstrim bagi seseorang yang berada di bawah tahap konstelasi sedang. Lin Tianyu tersenyum percaya diri dan berbalik untuk melihat, berpikir bahwa dia seharusnya kehilangan Xia Qingchen jauh di belakangnya. Namun, dia tidak menyangka Xia Qingchen masih menyilangkan tangan di depan dada, berdiri di sana dengan tenang. Saat Lin Tianyu merasa bingung, Xia Qingchen berkata, saya akan memberi Anda petunjuk 50 sang. Jarak totalnya hanya 100 sang. Jika dia tidak membiarkan lawannya unggul 50 sang, maka, apakah kompetisi perlu dilanjutkan? Lin Tianyu sangat marah hingga dia tertawa terbahak-bahak, merasa telah dipermainkan. Pihak lain tidak punya niat untuk bersaing dengannya. Namun, karena dia sudah mulai berlari, dia harus melanjutkan dan mengurus semuanya setelah dia kembali. 10 zang, 20 zang, 30 zang. Ketika dia mencapai 50 zang, dia mendengar siswa dari kelas A dan kelas D terengah-engah. Namun, dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas karena jaraknya terlalu jauh. Dia tidak mau repot-repot berbalik dan melihat-lihat. Dia berlari sepanjang jalan menuju tujuan. 80 zang, 90 zang, 100 zang. Itu adalah kemenangannya. Namun, saat dia hendak tiba di bawah pohon pinus, bayangan cepat melintas melewatinya. Sepertinya aku sampai lebih dulu. Xia Qingchen menghentikan langkahnya, berbalik, dan tersenyum sambil berkata dengan tenang. Lin Tianyu terkejut. Kamu curang. Orang yang menganggap dirinya terlalu tinggi akan selalu bertindak seperti ini. Jika orang lain melampaui mereka, mereka secara tidak sadar akan merasa bahwa orang-orang itu curang. Xia Qingchen berkata dengan tenang, benar. Aku curang. Itu karena aku terbang ke sini. Hanya setelah mendengar Lin Tianyu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang bodoh. Rute persaingan mereka adalah jalan yang lurus, tidak ada jalan pintas yang harus diambil. Bagaimana Xia Qingchen bisa berbuat curang? Diejek oleh Xia Qingchen, wajah Lin Tianyu memerah. Lin Tianyu, kamu harus meningkatkan keterampilan bela diri tipe gerakanmu. Saya sudah memberi Anda petunjuk yang bagus, tetapi Anda masih belum bisa menang, kata Xia Qingchen dengan tenang. Wajah Lin Tianyu semakin memerah. Sejak dia memasuki paviliun bela diri, hanya dia yang memberikan bimbingan kepada orang lain. Siswa kelas A juga merasa malu. Lin Tianyu terus menyebut nama-nama seperti tidak berguna dan sampah sebelumnya. Namun, dia bahkan tidak bisa menang melawan orang yang tidak berguna. Ingat, lebih tenanglah di masa depan, jangan terlalu banyak bicara, kata Xia Qingchen dengan tenang lalu berbalik. Lin Tianyu, yang harga dirinya telah terpukul keras, berteriak dengan marah, sampah bodoh. Berhentilah bersikap sombong. Dia kemudian menyerang dengan keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat menengah yang tajam,
mengirimkannya secara ganas dengan kekuatan batinnya yang kuat pada tingkat pancaran ke-8 dari tahap konstelasi kecil. Di tengah keterkejutan semua orang, Xia Qingchen sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Dia bahkan bisa menerima 30 pukulan dari satu pukulan pada tingkat pancaran ke-9 dari tahap konstelasi minor. Bisakah seseorang yang hanya berada di tingkat pancaran ke-8 menjadi lawan yang layak baginya? 9 bunga plum mekar, 6 meridian utama dan 60 meridian kecilnya terbuka, dan dia langsung melancarkan serangan dari melintasi salju, plum berbunga. Hasilnya sesuai ekspektasi. Lin Tianyu bahkan belum berhasil menyentuh pakaian Xia Qingchen ketika dia terkena 9 aliran kekuatan batin Xia Qingchen di dada. Babuang. Lin Tianyu terus mundur, menabrak pohon pinus. Dia hanya berhenti setelah mematahkan pohon itu. Kamu mendekati kematian. Lin Tianyu tidak percaya. Tidak disangka dia telah disakiti oleh orang yang tidak berguna. Bab 38. Lin Tianyu baru saja melompat keluar ketika Xia Qingchen melompat ke udara dengan kecepatan tinggi 20 kaki per langkah, menyapu kakinya yang panjang. Fire Phoenix menerangi langit. Dia mengendalikan kekuatannya sedikit, melakukan Fire Phoenix Illuminates the Sky dengan hanya sekitar 70% dari kehebatannya. Meski begitu, Lin Tianyu masih tersapu seperti karung pasir, terbang di udara dan kemudian terhempas ke tanah, muncrat darah tanpa henti. Ah! Saudara bela diri Lin. Xiao Fenyu berteriak dan berlari untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa Lin Tianyu telah tersingkir oleh tendangan Xia Qingchen, dan anggota tubuhnya kejang. Dia berada dalam kondisi yang buruk. Anda, Xiao Fenyu berteriak sambil menerkam seperti hantu yang ganas. Beraninya kamu menyakiti saudara Lin. Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya. Apa yang dia maksud dengan dia menyakiti Lin Tianyu? Lin Tianyu adalah orang yang melancarkan serangan diam-diam. Dia telah kalah tetapi masih dengan gila-gilaan membalas dendam. Apakah dia hanya akan puas jika dia berdiri di sana dan dipukul oleh Lin Tianyu? Dalam keadaan normal, dia seharusnya merasa malu atas tindakan tercela Lin Tianyu dan meminta maaf padanya. Tidak disangka dia akan menuduhnya dan kemudian terus menyerang. Enyahlah. Xia Qingchen tidak mau repot-repot berbicara banyak dengan wanita yang tidak masuk akal. Dia menyerang dengan Fire Phoenix Illuminates the Sky. Bahkan Lin Tianyu tidak dapat menerima serangan ini, apalagi dia. Wajahnya ditendang, dan percikan api yang kuat meninggalkan bekas luka bakar di wajah cantiknya. Semua siswa dari kelas A dan kelas D tersentak. Xiao Fenyu adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kelompok siswa paviliun bela diri ini. Dia adalah kekasih impian banyak pria muda. Tidak ada yang mengira Xia Qingchen akan melancarkan serangan sekeras itu hingga melukai wajahnya. Xiao Fenyu jatuh ke tanah, memegangi wajahnya dan memandang Xia Qingchen dengan penuh permusuhan. Kamu berani memukulku? Xia Qingchen menjawab dengan tenang, saya bukan ayahmu. Mengapa saya harus memaafkan kebiasaan buruk Anda? Hanya orang tua yang akan memaafkan kesengajaan anaknya tanpa batas. Sayangnya Xia Qingchen bukan orang tuanya. Anda, Xiao Fenyu merasa sangat marah, tapi dia tidak berani bertindak sembarangan lagi. Xia Qingchen sangat kuat, sangat kuat. Bahkan Lin Tianyu yang terkuat dan dirinya sendiri telah dikalahkan oleh satu tendangan darinya, bagaimana mereka bisa membalas dendam. Selain itu, dia tidak menunjukkan keringanan hukuman terhadapnya sebagai seorang wanita, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya lebih jauh. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya ke arah siswa dari kelas A dan tersenyum. Aku sedikit kasar, permisi. Apakah ada orang lain yang ingin bersaing dengan saya? Semua siswa arogan mengalihkan pandangan mereka. Mereka takut jika mereka bertemu pandang dengannya, dia mungkin salah memahaminya sebagai tanda tantangan. Oleh karena itu, terjadilah hening sejenak. Bukankah ini bagus? Bukankah baik jika semua orang diam dan rukun? Xia Qingchen berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke api unggun dan mendirikan gubuk rumputnya. Pesta api unggun berakhir dengan itu. Berbeda dengan kelas A yang sangat kecewa dan menyesal, para siswa dari kelas D memiliki semangat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jauh lebih bersemangat. Saat itu sudah larut malam, tetapi mereka masih ingin berlatih. Itu karena menyaksikan Xia Qingchen mengalahkan siswa dari kelas A telah semangat bertarung mereka. Aku minta maaf. Nada bicaraku tidak terlalu bagus di masa lalu, jadi, Liu Yi menghampiri Xia Qingchen, 10 jarinya saling terkait, dan dia meminta maaf dengan wajah memerah. Dia menawarkan permintaan maafnya yang tulus. Dia telah mengucapkan kata-kata kebencian terhadap Xia Qingchen beberapa kali sebelumnya.
Jika Xia Qingchen adalah seseorang yang bertekad membalas dendam, maka dia akan mendapat pukulan keras dan akhirnya mengalami nasib yang sama seperti Xiao Fengyu. Namun, Xia Qingchen sangat pemaaf. Meski begitu kuat, ia tidak pernah membalas dendam dengan kehebatan bela dirinya. Sulit baginya untuk tidak merasakan kekaguman yang tulus terhadap orang seperti dia yang berwawasan luas dan jujur. Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan tersenyum. Aku tidak marah, jadi kenapa kamu meminta maaf? Namun Anda harus menghindari sikap sombong dan sombong di kemudian hari. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai perkembangan besar di jalur perang. Terima kasih, saudara Xia atas bimbingan Anda, kata Liu Yi, merasa malu. Terjadi keributan di antara siswa kelas D yang melihat adegan ini. Wajah Liu Yi memerah dan dia menatap mereka dengan malu. Di tengah gelombang tawa, hubungan Xia Qingchen dan mereka perlahan menjadi akrab dengan sangat cepat. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Larut malam. Langit malam berbintang sepi dan tenang di tepi danau. Yang terdengar hanya suara kayu bakar yang terbakar, serta suara retakan yang sesekali terdengar. Semuanya terdengar begitu tenang seolah-olah ini adalah gambar yang disebutkan dalam puisi. Tiba-tiba, banyak suara desiran lembut terdengar. Gubuk rumput Xia Qingchen dibelah secara diam-diam dengan pisau logam. Bilah logam dingin itu memancarkan nada dingin kematian di tengah malam. Satu, bukan, dua sosok yang tertutup seluruhnya menyelinap masuk secara diam-diam melalui celah yang mereka potong. Mata mereka memancarkan sinar dingin dan ganas. Salah satu dari mereka memegang pisau logam, menebas ke arah leher Xia Qingchen. Yang lain memegang karung, menutupi mulut Xia Qingchen. Mereka diam-diam akan membunuh Xia Qingchen di gubuk rumput. Bilah logam itu mendekat. 3 kaki, 2 kaki, 1 kaki. Mata pria bertopeng itu memancarkan sinar mematikan yang kuat, dan dia menebas pedangnya dengan keras, ingin menyayat tenggorokan Xia Qingchen. Namun, pada saat ini, Xia Qingchen yang tertidur lelap tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak sangat terjaga. Cahaya bintang yang dingin terpancar dari mereka. Aku sudah menunggu lama sekali. Xia Qingchen berkata dengan suara dingin, dan jari-jarinya meringkuk, sudah lama bersiap. Ci. Suara benang gemetar yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam gubuk rumput. Lakukan. Kedua pria bertopeng itu terkejut dan mempercepat tindakan mereka, bilahnya menebas. Namun, ketika bilahnya hanya berjarak setengah kaki dari leher Xia Qingchen, bilahnya tidak bisa turun lebih jauh. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat namun sangat kuat yang menahannya dengan kuat. Itu adalah sutra jangkrik emas. Sebelum Xia Qingchen tidur, dia menutupi area setengah kaki jauhnya di atas tubuhnya, tanpa meninggalkan celah. Tidak ada bilah tajam yang bisa menembus jaring sutra jangkrik emas. Dia waspada. Wajah pria yang memegang pedang itu berubah, dan dia berteriak dalam-dalam. Gunakan keterampilan bela diri. Dia menyerah pada pedangnya dengan tegas, beralih menggunakan keterampilan bela diri. Tatapan Xia Qingchen sedingin es, dan jari-jarinya bergerak keluar secara berurutan. Di tengah suara cici, beberapa aliran sutra jangkrik emas yang tak terlihat keluar dari gubuk rumput seolah-olah ada semacam mekanisme. Pria bertopeng yang sedang memegang karung kain itu tiba-tiba merasakan area di pinggang, paha atas, dan lehernya menegang, tercekik oleh benang yang tak terhitung jumlahnya. Dia ditarik kembali ke pilar di samping, terikat erat. Pria bertopeng lainnya tidak menunjukkan keraguan setelah melihat ini, melancarkan serangan telapak tangan yang serius ke dada Xia Qingchen. Gajah barbar berderap di alam liar. Xia Qingchen juga menyerang. Gemuruh. Suara yang seperti guntur yang tertahan terdengar di gubuk rumput. Gajah barbar berderap di alam liar ini sangat mendominasi, berdiri di atas segalanya di dunia. Pria bertopeng itu tidak sadarkan diri dan terlempar kembali dari serangan telapak tangan, menghancurkan gubuk rumput. Namun, basis budidayanya cukup tinggi dan dia tidak terluka serius. Dia hanya berguling-guling di tanah sebentar sebelum bangkit kembali dengan cepat. Dia ingin berlari ke gubuk rumput sekali lagi dan menyingkirkan Xia Qingchen, tapi itu sudah terlambat. Keributan besar telah membangunkan seluruh perkemahan. Qin Lin, yang berada di dekat Xia Qingchen, adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menjerit keras dan menyerbu. Pria bertopeng itu mengatupkan giginya dan melompat ke danau pink yang gelap gulita, hanya menyisakan riak, menghilang tanpa jejak. Qin Lin ingin mengejar tetapi lebih mengkhawatirkan Xia Qingchen. Dia bergeser melewati gubuk rumput yang runtuh. Ketika dia melihat Xia Qingchen tidak terluka, dia menghela nafas lega. Tiba-tiba,
dia menyadari pria bertopeng yang diikat Xia Qingchen. Dia dengan dingin melepas topengnya. Siapa yang mengirimu? Pria yang membuka kedoknya memasang ekspresi galak, berkata, tidak ada. Saya iri pada Xia Qingchen, jadi saya punya ide untuk membunuhnya. Apakah begitu? Bab 39. Xia Qingchen terlalu sering menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa musuh dari Istana Xia Selatan yang mungkin takut akan kebangkitannya dan karenanya, mengundang orang untuk membunuhnya sebelum dia menjadi dewasa. Pada saat ini, Li Weifeng juga bergegas mendekat dengan ekspresi dingin di wajahnya. Serahkan dia untuk aku tangani. Berani bertindak melawan siswa paviliun bela diri kita, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Li Weifeng berdiri di samping dan berbicara sambil meraih si pembunuh. Tunggu, Qin Lin mengerutkan kening. Murid saya mengalami serangan. Masalah ini tentu saja akan saya tangani. Di mana logikanya jika guru bela diri Li yang menanganinya? Jika dia menyerahkan ini kepada guru bela diri lain untuk ditangani, bukankah itu berarti dia, guru bela diri kelas D, tidak cukup bertanggung jawab? Li Weifeng berhenti, menatap si pembunuh. Kalau begitu, aku sarankan kita menghabisinya sekarang juga. Dengan melakukan itu, kami dapat memberikan peringatan kepada orang-orang rendahan yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada paviliun bela diri kami. Qin Lin tidak keberatan dengan hal ini. Bagi mereka yang berani membunuh murid pendopo bela diri, mereka sebagai guru bela diri memang mempunyai kewenangan untuk menentukan hukumannya. Tidak perlu terburu-buru untuk membunuhnya, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Kita harus mengusir dalangnya terlebih dahulu sebelum kita memutuskan apapun. Pembunuh itu langsung berteriak, saya sudah bilang tidak ada dalang. Aku ingin membunuhmu karena cemburu. Hehe, Xia Qingchen melirik kepalanya dan bisa melihat bekas luka bakar yang samar. Kecemburuan. Bandit sepertimu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Apa yang mungkin membuatmu iri? Bekas luka terbakar itu adalah sesuatu yang disebabkan olehnya ketika dia menyelamatkan Zhao Churan di hutan Goswale. Dia telah menyapukan kakinya ke kepala penculiknya. Inilah sebabnya Xia Qingchen bisa mengenali orang ini hanya dengan sekali pandang. Bandit. Qin Lin terkejut. Mahasiswa Xia, apakah ini benar? Jika orang ini benar-benar seorang bandit, dia akan berada dalam lingkaran kehidupan yang berbeda dari Xia Qingchen. Mengapa ada kecemburuan? Jelas, seseorang pasti telah memerintahkannya untuk membunuh Xia Qingchen. Ada dalang di balik semua ini. Siapa dalangnya? Berbicara, Qin Lin meninju perut bandit itu sambil dengan paksa menanyainya. Tapi bandit itu mengertakkan gigi dan bertahan. Sudah kubilang, tidak ada dalang. Semakin dia menyangkal, semakin semua orang yakin bahwa ada dalang di balik semua ini. Kamu tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Setelah aku membawamu kembali ke paviliun bela diri, orang-orang di penjara langit pasti punya cara untuk memaksakan kebenaran darimu. Ekspresi Qin Lin berubah pucat. Berapa tahun paviliun bela diri itu ada? Mereka memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seandainya mereka tidak punya metode interogasi, bagaimana mereka bisa tetap ada? Tidak peduli betapa enggannya seseorang untuk berbicara, setelah mereka memasuki penjara langit, mereka semua pada akhirnya akan mengungkapkan kebenaran. Jangan buang waktu dan segera kembali ke paviliun bela diri. Qin Lin berbicara. Li Weifeng menyarankan, sekarang sudah larut malam. Tidak aman untuk bepergian. Mari kita bicarakan hal ini lagi besok pagi. Qin Lin melirik Li Weifeng saat tatapan aneh muncul di matanya. Li Weifeng tampak agak aneh hari ini. Karena ada bandit yang muncul di sini, tentu saja tidak aman. Sebaiknya kita segera mengungsi. Qin Lin bertekad. Siswa kelas D, segera mulai perjalanan pulang. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bandit menyebabkan seluruh siswa diliputi rasa gentar. Siapa yang masih berani tinggal di sini? Makanya, kelas D segera menuruti instruksi tersebut. Kelas A pun bergerak dan mengikuti di belakang kelas D. Dalam perjalanan pulang, Li Weifeng menyarankan berkali-kali untuk bergiliran mengawasi bandit tersebut, tetapi semua sarannya ditolak oleh Qin Lin. Hal ini menyebabkan Xia Qingchen memandang Qin Lin dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun Qin Lin memiliki sifat bertele-tele seperti gurunya, Guru Pingyang, dia tetaplah orang yang cukup bertanggung jawab dan memiliki prinsipnya sendiri. Tapi bagi Li Weifeng, mata Xia Qingchen bersinar dengan sedikit kedinginan. Guru bela diri Qin, kenapa kamu tidak membiarkan aku membawa bandit itu kembali ke paviliun bela diri? Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, Xia Qingchen pergi mencari Qin Lin untuk mendiskusikan berbagai hal pada larut malam.
Qin Lin berbicara dengan cemas, bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana jika bandit itu lolos di tengah jalan? Tidak apa-apa jika dia melarikan diri, tapi bagaimana jika dia melukaimu? Xia Qingchen berbicara dengan tatapan penuh arti di matanya, saya khawatir dengan adanya bandit di sini, tidak ada dari kita yang bisa kembali ke paviliun bela diri. Qin Lin tidak bodoh. Dia tahu apa maksud Xia Qingchen. Selama hari-hari ini, dia memikirkan mengapa bandit itu muncul di Danau Ping. Pergerakan kelas D mereka dirahasiakan, bagaimana bandit itu mengejar mereka hingga ke Danau Ping. Kecuali, seseorang di paviliun bela diri telah membocorkan gerakan mereka. Dengan kata lain, ada pengkhianat di paviliun bela diri yang membantu bandit tersebut. Jika ini masalahnya, pengkhianat itu mungkin akan melakukan apa saja untuk mengungkap lokasi mereka dan menarik lebih banyak bandit ke sini untuk membunuh. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat menahan tawanan mereka, tetapi mereka bahkan akan menyebabkan semua siswa berada dalam bahaya. Apakah kamu percaya diri? Jangan khawatir. Qin Lin lalu mengangguk untuk memberikan izinnya setelah merenung sejenak. Di tengah malam, Xia Qingchen diam-diam mengangkat bandit itu dan diam-diam meninggalkan kamp. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas kembali ke paviliun bela diri. Pagi selanjutnya, Li Weifeng bangun dan hal pertama yang dia lakukan adalah menuju ke gubuk rumput tempat Qin Lin berada. Dia tersenyum. Guru bela diri Qin, apakah bandit itu mencoba sesuatu tadi malam? Qin Lin mendorong layar ke pintunya sedikit dan menatap Li Weifeng dengan penuh makna. Dia mengangguk. Tidak banyak. Oh, kenapa kamu tidak istirahat sekarang? Aku akan mengambil alih. Li Weifeng kemudian membuka sisa layar. Dan hasilnya gubuk rumput itu benar-benar kosong. Ekspresi Li Weifeng berubah. Tatapannya berubah tajam saat dia bertanya, di mana tawanannya? Untuk mencegah masalah di masa depan, aku sudah mengirim seseorang tadi malam untuk membawanya kembali ke paviliun bela diri. Guru bela diri Li, tolong tenangkan hatimu. Tidak ada yang akan terjadi. Ayo, kenapa kita tidak berdebat sebentar untuk bersantai? Jejak kebencian dan kemarahan melintas di wajah Li Weifeng, tapi segera menghilang. Dia menolak permintaan tersebut dan berkata, kita harus segera kembali. Qin Lin tersenyum. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan Li Weifeng, tidak mengizinkannya pergi. Baru hingga larut malam Li Weifeng berhasil mengirimkan seekor merpati pos. Dia mengikatkan catatan ke kakinya dan diam-diam melepaskannya. Pagi selanjutnya, di lokasi 20 mil jauhnya dari kelas A dan D, ada jurang tertentu yang harus mereka lewati dalam perjalanan pulang. Sosok berotot dengan kain flanel berwajah merah menerima merpati kurir. Dia mengambil catatan itu dan membacanya. Matanya menjadi tajam. Paviliun bela diri telah membawa tawanan itu pergi secara diam-diam di tengah malam. Tercela, orang tersebut tidak boleh melakukan perjalanan melalui rute ini. Semuanya harus berpencar sekarang, kita harus menangkap orang itu bagaimanapun caranya. Di belakangnya, ada lebih dari 100 bandit berkuda. Mereka dengan cepat berpisah di hutan belantara. Mengingat rencana awal, kelas A dan D akan disergap di sini. Pada saat itu, tingkat korban jiwa akan sangat tinggi. Sayang sekali reaksi para bandit sudah melambat setengah langkah. Xia Qingchen membawa tawanan dan melakukan perjalanan selama 2 malam 1 hari. Dia sudah lama melewati jurang itu dan melarikan diri dari pengepungan mereka. 12 hari kemudian, dia berhasil kembali ke paviliun bela diri dan menyerahkan tawanannya kepada mereka. Dan hari ini, hati Li Weifeng sedih. Qin Lin yang berdiri di seberangnya tersenyum. Mengingat kecepatan Xia Qingchen, dia seharusnya berhasil sampai di paviliun bela diri. Ekspresi Li Weifeng tenggelam. Hatinya terasa sangat berat. Ini sudah berakhir. Ketika dia kembali, mengingat metode penjara langit, mereka pasti bisa menginterogasi semuanya. Selama bertahun-tahun, dia menerima suap dari para bandit untuk memberikan informasi kepada mereka. Ini termasuk insiden di mana para bandit membantai sebuah kota di tepi sungai beberapa bulan lalu. Apa yang membuat mereka begitu sukses adalah karena dia telah membocorkan diagram pertahanan kota kepada para bandit. Setelah masalah ini diketahui, apalagi Lone Cloud City, seluruh kadipaten di Vineblum tidak akan membiarkannya. Masa depannya sudah hancur. Jika dia kembali ke paviliun bela diri sekarang, itu hanya akan menjadi jalan kematian baginya. Guru bela diri Qin, aku punya sesuatu. Aku akan bergerak dulu. Li Weifeng ingin mencari alasan untuk pergi. Dia harus mencari alasan untuk pergi. Guru bela diri Li, kamu mau kemana? Namun,
Qin Lin tersenyum dan menghalangi jalannya. Tatapan Li Weifeng berubah tajam. Saya mendesak guru bela diri Lin untuk tidak menghalangi saya. Oh, bagaimana jika saya mau? Qin Lin sudah lama curiga pada Li Weifeng. Bab 39. Xia Qingchen terlalu sering menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa musuh dari Istana Xia Selatan yang mungkin takut akan kebangkitannya dan karenanya, mengundang orang untuk membunuhnya sebelum dia menjadi dewasa. Pada saat ini, Li Weifeng juga bergegas mendekat dengan ekspresi dingin di wajahnya. Serahkan dia untuk aku tangani. Berani bertindak melawan siswa paviliun bela diri kita, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Li Weifeng berdiri di samping dan berbicara sambil meraih si pembunuh. Tunggu, Qin Lin mengerutkan kening. Murid saya mengalami serangan. Masalah ini tentu saja akan saya tangani. Di mana logikanya jika guru bela diri Li yang menanganinya? Jika dia menyerahkan ini kepada guru bela diri lain untuk ditangani, bukankah itu berarti dia, guru bela diri kelas D, tidak cukup bertanggung jawab? Li Weifeng berhenti, menatap si pembunuh. Kalau begitu, aku sarankan kita menghabisinya sekarang juga. Dengan melakukan itu, kami dapat memberikan peringatan kepada orang-orang rendahan yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada paviliun bela diri kami. Qin Lin tidak keberatan dengan hal ini. Bagi mereka yang berani membunuh murid pendopo bela diri, mereka sebagai guru bela diri memang mempunyai kewenangan untuk menentukan hukumannya. Tidak perlu terburu-buru untuk membunuhnya, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Kita harus mengusir dalangnya terlebih dahulu sebelum kita memutuskan apapun. Pembunuh itu langsung berteriak, saya sudah bilang tidak ada dalang. Aku ingin membunuhmu karena cemburu. Hehe, Xia Qingchen melirik kepalanya dan bisa melihat bekas luka bakar yang samar. Kecemburuan, bandit sepertimu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Apa yang mungkin membuatmu iri? Bekas luka terbakar itu adalah sesuatu yang disebabkan olehnya ketika dia menyelamatkan Zhao Churan di hutan Goswale. Dia telah menyapukan kakinya ke kepala penculiknya. Inilah sebabnya Xia Qingchen bisa mengenali orang ini hanya dengan sekali pandang. Bandit, Qin Lin terkejut. Mahasiswa Xia, apakah ini benar? Jika orang ini benar-benar seorang bandit, dia akan berada dalam lingkaran kehidupan yang berbeda dari Xia Qingchen. Mengapa ada kecemburuan? Jelas, seseorang pasti telah memerintahkannya untuk membunuh Xia Qingchen. Ada dalang di balik semua ini. Siapa dalangnya? Berbicara, Qin Lin meninju perut bandit itu sambil dengan paksa menanyainya. Tapi bandit itu mengertakkan gigi dan bertahan. Sudah kubilang, tidak ada dalang. Semakin dia menyangkal, semakin semua orang yakin bahwa ada dalang di balik semua ini. Kamu tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Setelah aku membawamu kembali ke paviliun bela diri, orang-orang di penjara langit pasti punya cara untuk memaksakan kebenaran darimu. Ekspresi Qin Lin berubah pucat. Berapa tahun paviliun bela diri itu ada? Mereka memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seandainya mereka tidak punya metode interogasi, bagaimana mereka bisa tetap ada? Tidak peduli betapa enggannya seseorang untuk berbicara, setelah mereka memasuki penjara langit, mereka semua pada akhirnya akan mengungkapkan kebenaran. Jangan buang waktu dan segera kembali ke paviliun bela diri. Qin Lin berbicara. Li Weifeng menyarankan, sekarang sudah larut malam. Tidak aman untuk bepergian. Mari kita bicarakan hal ini lagi besok pagi. Qin Lin melirik Li Weifeng saat tatapan aneh muncul di matanya. Li Weifeng tampak agak aneh hari ini. Karena ada bandit yang muncul di sini, tentu saja tidak aman. Sebaiknya kita segera mengungsi. Qin Lin bertekad. Siswa kelas D, segera mulai perjalanan pulang. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bandit menyebabkan seluruh siswa diliputi rasa gentar. Siapa yang masih berani tinggal di sini? Makanya, kelas D segera menuruti instruksi tersebut. Kelas A pun bergerak dan mengikuti di belakang kelas D. Dalam perjalanan pulang, Li Weifeng menyarankan berkali-kali untuk bergiliran mengawasi bandit tersebut, tetapi semua sarannya ditolak oleh Qin Lin. Hal ini menyebabkan Xia Qingchen memandang Qin Lin dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun Qin Lin memiliki sifat bertele-tele seperti gurunya, Guru Pingyang, dia tetaplah orang yang cukup bertanggung jawab dan memiliki prinsipnya sendiri. Tapi bagi Li Weifeng, mata Xia Qingchen bersinar dengan sedikit kedinginan. Guru bela diri Qin, kenapa kamu tidak membiarkan aku membawa bandit itu kembali ke paviliun bela diri? Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, Xia Qingchen pergi mencari Qin Lin untuk mendiskusikan berbagai hal pada larut malam. Qin Lin berbicara dengan cemas, bagaimana ini bisa dilakukan?
Bagaimana jika bandit itu lolos di tengah jalan? Tidak apa-apa jika dia melarikan diri, tapi bagaimana jika dia melukaimu? Xia Qingchen berbicara dengan tatapan penuh arti di matanya, saya khawatir dengan adanya bandit di sini, tidak ada dari kita yang bisa kembali ke paviliun bela diri. Qin Lin tidak bodoh. Dia tahu apa maksud Xia Qingchen. Selama hari-hari ini, dia memikirkan mengapa bandit itu muncul di Danau Ping. Pergerakan kelas D mereka dirahasiakan, bagaimana bandit itu mengejar mereka hingga ke Danau Ping. Kecuali, seseorang di paviliun bela diri telah membocorkan gerakan mereka. Dengan kata lain, ada pengkhianat di paviliun bela diri yang membantu bandit tersebut. Jika ini masalahnya, pengkhianat itu mungkin akan melakukan apa saja untuk mengungkap lokasi mereka dan menarik lebih banyak bandit ke sini untuk membunuh. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat menahan tawanan mereka, tetapi mereka bahkan akan menyebabkan semua siswa berada dalam bahaya. Apakah kamu percaya diri? Jangan khawatir. Qin Lin lalu mengangguk untuk memberikan izinnya setelah merenung sejenak. Di tengah malam, Xia Qingchen diam-diam mengangkat bandit itu dan diam-diam meninggalkan kamp. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas kembali ke paviliun bela diri. Pagi selanjutnya, Li Weifeng bangun dan hal pertama yang dia lakukan adalah menuju ke gubuk rumput tempat Qin Lin berada. Dia tersenyum. Guru bela diri Qin, apakah bandit itu mencoba sesuatu tadi malam? Qin Lin mendorong layar ke pintunya sedikit dan menatap Li Weifeng dengan penuh makna. Dia mengangguk. Tidak banyak. Oh, kenapa kamu tidak istirahat sekarang? Aku akan mengambil alih. Li Weifeng kemudian membuka sisa layar. Dan hasilnya gubuk rumput itu benar-benar kosong. Ekspresi Li Weifeng berubah. Tatapannya berubah tajam saat dia bertanya, di mana tawanannya? Untuk mencegah masalah di masa depan, aku sudah mengirim seseorang tadi malam untuk membawanya kembali ke paviliun bela diri. Guru bela diri Li, tolong tenangkan hatimu. Tidak ada yang akan terjadi. Ayo, kenapa kita tidak berdebat sebentar untuk bersantai? Jejak kebencian dan kemarahan melintas di wajah Li Weifeng, tapi segera menghilang. Dia menolak permintaan tersebut dan berkata, kita harus segera kembali. Qin Lin tersenyum. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan Li Weifeng, tidak mengizinkannya pergi. Baru hingga larut malam Li Weifeng berhasil mengirimkan seekor merpati pos. Dia mengikatkan catatan ke kakinya dan diam-diam melepaskannya. Pagi selanjutnya, di lokasi 20 mil jauhnya dari kelas A dan D, ada jurang tertentu yang harus mereka lewati dalam perjalanan pulang. Sosok berotot dengan kain flanel berwajah merah menerima merpati kurir. Dia mengambil catatan itu dan membacanya. Matanya menjadi tajam. Paviliun bela diri telah membawa tawanan itu pergi secara diam-diam di tengah malam. Tercela, orang tersebut tidak boleh melakukan perjalanan melalui rute ini. Semuanya harus berpencar sekarang, kita harus menangkap orang itu bagaimanapun caranya. Di belakangnya, ada lebih dari 100 bandit berkuda. Mereka dengan cepat berpisah di hutan belantara. Mengingat rencana awal, kelas A dan D akan disergap di sini. Pada saat itu, tingkat korban jiwa akan sangat tinggi. Sayang sekali reaksi para bandit sudah melambat setengah langkah. Xia Qingchen membawa tawanan dan melakukan perjalanan selama 2 malam 1 hari. Dia sudah lama melewati jurang itu dan melarikan diri dari pengepungan mereka. 12 hari kemudian, dia berhasil kembali ke paviliun bela diri dan menyerahkan tawanannya kepada mereka. Dan hari ini, hati Li Weifeng sedih. Qin Lin yang berdiri di seberangnya tersenyum. Mengingat kecepatan Xia Qingchen, dia seharusnya berhasil sampai di paviliun bela diri. Ekspresi Li Weifeng tenggelam. Hatinya terasa sangat berat. Ini sudah berakhir. Ketika dia kembali, mengingat metode penjara langit, mereka pasti bisa menginterogasi semuanya. Selama bertahun-tahun, dia menerima suap dari para bandit untuk memberikan informasi kepada mereka. Ini termasuk insiden di mana para bandit membantai sebuah kota di tepi sungai beberapa bulan lalu. Apa yang membuat mereka begitu sukses adalah karena dia telah membocorkan diagram pertahanan kota kepada para bandit. Setelah masalah ini diketahui, apalagi Lone Cloud City, seluruh kadipaten di Vineblum tidak akan membiarkannya. Masa depannya sudah hancur. Jika dia kembali ke paviliun bela diri sekarang, itu hanya akan menjadi jalan kematian baginya. Guru bela diri Qin, aku punya sesuatu. Aku akan bergerak dulu. Li Weifeng ingin mencari alasan untuk pergi. Dia harus mencari alasan untuk pergi. Guru bela diri Li, kamu mau kemana? Namun, Qin Lin tersenyum dan menghalangi jalannya. Tatapan Li Weifeng berubah tajam.
Saya mendesak guru bela diri Lin untuk tidak menghalangi saya. Oh, bagaimana jika saya mau? Qin Lin sudah lama curiga pada Li Weifeng. Bab 40. Pertama, kelas D telah memilih Danau Pink untuk latihan mereka, tetapi Li Weifeng benar-benar ikut. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kedua, Xia Qingchen menghadapi pembunuhan malam itu juga. Dan terakhir, tindakan Li Weifeng terhadap tawanan itu terlalu aneh. Sulit bagi seseorang untuk tidak merasa curiga. Namun, Qin Lin tidak menyuarakan kecurigaannya secara terbuka. Kalau begitu, itu harus bergantung pada kemampuanmu. Li Weifeng berbicara dengan dingin, menghilangkan semua kepura-puraan keramahan. Qin Lin tertawa. Baiklah kalau begitu. Aku sudah lama ingin mencoba keterampilan guru bela diri dari kelas A. Hei, suara keributan yang tercipta dari pertarungan antara dua orang langsung bergema dari gubuk rumput. 10 napas kemudian, Li Weifeng memegangi dadanya. Sudut mulutnya berlumuran darah segar saat dia berlari keluar. Ekspresinya sangat suram. Dia awalnya mengira kekuatan Qin Lin rata-rata. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Qin Lin menyembunyikan kultivasinya pada saat-saat biasa? Ketika mereka bertukar pukulan selama 10 napas, dialah yang dirugikan. Beruntung teknik pergerakan Li Weifeng cukup bagus dan ia berhasil memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Qin Lin mengikuti setelahnya, mengejarnya dengan erat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, dia kembali dengan tangan kosong dan bergumam dengan khawatir, mengingat budidaya Li Weifeng, jika dia melarikan diri dan melakukan kejahatan, dia pasti akan menjadi bencana besar. Setengah bulan kemudian, kelas D dan kelas A kembali dengan selamat. Xia Qilin bahkan tidak punya waktu untuk bersantai setelah kembali ke paviliun bela diri. Bersamaan dengan dia, siswa kelas A lainnya segera dikontrol dan dipisah untuk ditanyai secara individu oleh para ahli paviliun bela diri. Melalui interogasi, para siswa mengetahui sebuah berita yang mengejutkan. Guru bela diri mereka, Li Weifeng, sebenarnya adalah mata-mata para bandit. Juga, dia telah berpartisipasi dalam pertumpahan darah di kota tertentu beberapa bulan yang lalu. Sebagai siswa yang paling dihormati Li Weifeng, Xia Qilin ditanyai dengan ketat dan bahkan dicurigai. Tidak hanya paviliun bela diri, tapi seluruh Lone Cloud City juga tidak stabil. Paviliun bela diri mengirimkan sejumlah besar orang untuk menangkap keluarga Li Weifeng, termasuk putranya yang sedang merawat luka di rumah, Li Yaozong. Setelah mengetahui bahwa Li Yaozong juga merupakan bagian dari bandit, dia segera dieksekusi dan tubuhnya digantung di luar tembok kota agar dapat dilihat semua orang. Setelah itu, mereka mengunjungi semua klan bangsawan bela diri yang memiliki hubungan dengan Li Weifeng. Mereka yang seharusnya ditangkap. Mereka yang seharusnya dibunuh. Seluruh Lone Cloud City berada dalam kekacauan. Kepanikan muncul di hati masyarakat. Hanya Xia Qingchen yang masih diam-diam berkultivasi di ruang istirahat, mengabaikan semua masalah luar. Setelah setengah bulan, ia berhasil membersihkan meridian utama ke-7 dan mencapai tingkat pancaran ke-7 dari tahap konstelasi minor. Meskipun masih ada 10 meridian kecil yang belum dia bersihkan, kepadatan kekuatan batinnya telah mencapai tingkat yang setara dengan tingkat pancaran ke-8. Bahwa, selain teknik gerakan dan keterampilan bela dirinya, mereka yang baru saja melangkah ke tingkat pancaran ke-9 seharusnya tidak mampu menandinginya. Mahasiswa Xia, di luar pintu, Qin Lin datang dengan wajah khawatir saat dia kembali ke paviliun bela diri. Xia Qingchen membuka pintu. Setelah melihatnya tidak terluka, Qin Lin menghela nafas lega dan berbicara dengan rasa puas, Anda telah mencapai prestasi yang besar. Eselon atas paviliun bela diri tidak akan menganiaya Anda dan akan memberi Anda hadiah besar. Penghargaan kali ini adalah karena guru bela diri Qin menakuti musuh. Guru bela diri Qin juga harus mendapat sebagian dari hadiahnya. Xia Qingchen tersenyum. Kali ini, Qin Lin adalah orang yang paling banyak mendapat pujian. Jika dia tidak bertindak, para bandit yang berada di tingkat pancaran ke-9 saja akan sangat berbahaya bagi para siswa, apalagi fakta bahwa ada Li Weifeng yang memandang mereka seperti mangsa bermata harimau. Oleh karena itu, Xia Qingchen tidak akan mengklaim semua pujian untuk dirinya sendiri. Haha, apa yang kamu katakan? Hati Qin Lin berbunga-bunga karena gembira. Dia mendapati Xia Qingchen semakin enak dipandang. Dia masih sangat muda, tapi dia tahu cara hidup. Ketika Qin Lin memikirkan dirinya mempersulit Xia Qingchen ketika dia pertama kali tiba, dia merasa malu. Berbicara tentang temperamen, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak kecil seperti Xia Qingchen.
Guru bela diri Qin, saya ingin pulang untuk melihatnya, Xia Qingchen berbicara. Belakangan ini, hati masyarakat diliputi kepanikan. Dia tidak tahu apakah Xia Manor miliknya terpengaruh atau tidak. Qinlin menepukkan tangannya ke dahinya dan buru-buru mengeluarkan surat. Saya hampir lupa, ini surat dari rumahmu. Xia Qingchen membuka surat itu. Itu ditulis oleh ayahnya. Surat tersebut menyatakan bahwa bibinya telah tiba di Lone Cloud City beberapa hari yang lalu. Malam ini, paman keduanya akan mengadakan jamuan penyambutan di restoran Cloud Gas dan juga mengundang mereka berdua. Xia Qingchen mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke jamuan makan yang diselenggarakan oleh paman keduanya. Namun, ayahnya menyatakan dengan jelas dalam surat itu untuk memberikan wajah pada bibinya. Jika Southern Xia Manor mereka tidak pergi, itu sama sekali tidak akan memberikan wajah apapun kepada bibinya. Ayah, kamu ingin memberi wajah pada bibi ini, tapi apakah dia pernah memberikan wajah kepadamu? Xia Qingchen teringat kembali saat Zhao Churan pertama kali tiba di Lone Cloud City. Dia telah menghadiahkan kepada kediaman Xia Utara 2 hadiah selangit, sementara kediaman Xia Selatan hanya mendapat sekantong daun teh. Sekarang dia harus menunjukkan wajah bibinya dengan muncul, Xia Qingchen tentu saja tidak mau. Tapi ayahnya sudah menyetujui hal ini. Xia Qingchen tidak punya cara untuk menolak. Guru bela diri Qin, aku akan pulang dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xia Qingchen kembali ke Southern Xia Manor. Saat dia kembali, dia melihat Graji bekerja sangat keras untuk mengembangkan keterampilan bela diri yang telah dia berikan. 9 bunga plum mekar, cakar anjingnya terbanting, menyebabkan 9 lubang kecil muncul di gunung palsu di halaman. Hal ini menyebabkan para pelayan dan pelayan bertepuk tangan saat mereka memujinya. Sengaja kamu luar biasa. Graji menjulurkan lehernya, ekornya mengarah lurus ke atas. Ia menutup matanya. Anjing macam apa aku ini, Graji? Saya adalah anjing dewa tertinggi, seorang jenius mutlak yang belum pernah dilihat siapapun selama 300 tahun terakhir dan tidak akan ada yang melihatnya 300 tahun setelah saya meninggal. Keterampilan bela diri belaka ini, apa gunanya? Itu hanya trik kecil, trik kecil. Graji membual tapi tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Ia membuka mata anjingnya dan melihat Xia Qingchen berdiri di belakangnya dengan senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Wah, maksudku, aku, Graji, hanya akan berada di sini hari ini karena bimbingan Guru Chen. Graji segera mengubah kata-katanya. Xia Qingchen tertawa. Anjing dewa tertinggi, karena kamu sangat kuat, mengapa kita tidak bertanding? Sesaat kemudian, wajah Graji terlihat masam. Tuan Chen, tolong jangan menyiksa anjing. Beraninya ia membandingkan dirinya dengan Xia Qingchen. Anda harus rendah hati di jalur perang. Kesombongan dan kesombongan yang berlebihan akan membatasi pencapaianmu, ceramah Xia Qingchen. Graji menundukkan kepalanya. Graji mengerti. Saya tahu bakat Anda tidak buruk. Aku akan memberimu keterampilan bela diri lainnya. Dia mengeluarkan keterampilan bela diri tipe anjing yang dia tulis sebelum meninggalkan paviliun bela diri. Ada total 3 volume. Salah satunya adalah keterampilan bela diri serangan cakar, satu adalah keterampilan bela diri serangan gigi, sedangkan yang terakhir adalah keterampilan bela diri teknik gerakan tipe anjing. Kamu hanya dapat memilih satu keterampilan bela diri tipe menyerang dari keduanya dan mengembangkannya. Graji baru saja memasuki jalur bela diri, dan ia berkultivasi dalam seni kultivasi, keterampilan tipe menyerang, dan teknik gerakan. Ini sudah menjadi batasnya. Tidak baik jika mengolah terlalu banyak hal sekaligus. Graji menggeliat-geliat cakarnya saat matanya bersinar. Saya akan memilih teknik gerakan dan keterampilan bela diri serangan gigi. Graji memiliki senyum sinis di wajahnya. Langkah itu, anjing ganas menerkam kotoran, sepertinya sangat kuat. Alis Xia Qingchen bergerak-gerak. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa nama gerakan itu? Bagaimana bisa ada nama vulgar dalam jurus seni bela diri yang dia berikan? Graji membuka matanya lebih lebar dan melihat lagi. Ia kemudian berteriak kaget, oh, itu, anjing ganas yang menerkam makanan. Tapi bagi anjing, makanan dan kotorannya kurang lebih sama. Ia menjilat bibirnya dan terlihat seperti belum mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Seekor anjing tidak akan pernah bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Xia Qingchen memutar matanya ke arah itu. Graji menjilat wajahnya dan tersenyum. Terima kasih banyak kepada Guru Chen atas pujian Anda. Graji pasti akan menjaga caraku memakan kotoran dengan anggun dan pastinya tidak akan berubah.
Enyahlah. Xia Qingchen mengarahkan tendangannya. Orang ini semakin licik. Di halaman belakang. Xia Yuan juga sedang mengembangkan Sutra 13 kata perebut bintang. Setelah melihat pendiriannya, Xia Qingchen tahu bahwa ayahnya seharusnya cukup mahir dalam hal itu. Selain itu, selain kekuatan batin yang dipancarkannya, jelas bahwa dia telah mencapai tingkat pusaran kedua dari tahap konstelasi utama. Kecepatan kultivasi ini menyebabkan Xia Qingchen merasa terkejut. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, basis budidaya ayahnya stagnan karena luka-lukanya. Sekarang setelah mereka sembuh, fondasinya selama bertahun-tahun meledak sekaligus. Wajar jika basis budidayanya meningkat pesat. Hal itu, jika dikombinasikan dengan seni jari tingkat kuning bermutu tinggi yang dia kuasai, kemungkinan besar dia bahkan bisa bertarung melawan orang-orang di tingkat pusaran keempat di tahap konstelasi utama. Kamu telah kembali. Xia Yuan menghentikan kultivasinya dan dengan senang hati mengamati Xia Qingchen. Bagaimana kultivasimu di paviliun bela diri? Xia Qingchen dengan rendah hati menjawab, tidak terlalu buruk, tapi hasil panenku tidak bagus. Jangan terburu-buru, dewa telah memberimu warisan. Cepat atau lambat, kamu akan berhasil dalam jalur perang. Xia Yuan benar-benar berpikir bahwa Xia Qingchen tidak berkembang terlalu banyak. Karena kamu telah kembali, kamu harus pergi dan melakukan persiapan sebelum kita pergi menemui bibimu. Xia Qingchen mengangguk. Pada malam hari, mereka berdua keluar dan pergi ke restoran Cloud Gas. Tanda pisah tanda hubung. Dan tidak lama setelah mereka pergi, di bawah kegelapan yang semakin pekat, dua tandu berhenti di pintu masuk Southern Xia Manor. Salah satu penjaga memberikan tanda otoritas kepada seorang pelayan di Southern Xia Manor. Ketika pelayan melihat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia segera pergi memberitahu kepala pelayan.